tadi pagi jam 7 kita melakukan ada healing dan lain sebagainya. Wah, pokoknya seru banget. Sekarang saya mau ada lagi nih tamu-tamu yang luar biasa. Selain dari tamu-tamu Pak Haji Marco yang biasa kita lihat di layar kaca YouTube kalian, dan juga ada sekarang Mbak Vita dan aduh ada Pak Kiai. Pernah tahu nggak Saiful Jamil? Ini versi kecilnya. Versi kearifan lokal. Versi kearifan lokal. Nah, tapi saat ini ada juga yang lebih menarik lagi, ada yang mau hadir. Kita mau membahas banyak tentang 18 ilmu kandang. Di mana 18 ilmu kandang ini yang harus disingkirin. Nggak boleh ada, nggak boleh ada, nggak boleh ada. Yuk, kita lihat dulu yuk. Di sini yuk. Ada ininya, ada videonya, Mas? Video. Mau di style? Style dulu. Kita style dulu nih, ada video. Video yang menarik luar biasa yang mempengaruhi 18 ilmu kandang kita nanti yang mau kita bahas kali ini. Nggak boleh ada. Yuk, kita lihat dulu yuk. Di sini yuk. Ada ininya, ada videonya, Mas? Video. Style dulu. Kita style dulu nih, ada video yang menarik luar biasa yang mempengaruhi 18 ilmu kandang kita nanti yang mau kita bahas kali ini. Ada ininya, ada videonya, Mas? Video. Yuk kita tonton sama-sama. Bapak Ibu yang ada di ruangan, kita tonton bareng-bareng ya. Sebelum kita beranjak, apa sih yang mau kita bahas kali ini nih? Ada perempuan. Oh. Kelihatan Bapak Ibu? Tunggu. Loh. Siapa ini? Rahasia. Jangan ditiru. Bapak Ibu jangan ditiru ya. Lah, siapa nih? Itu adalah Mamah. Loh. Aduh. Mas Regi ini ya? Bukan, itu bukan. Ini Mas Regi nih? Bukan. Waduh. Itu Atta Gledek. Mas Regi sebelum menjadi tim RDAY kayaknya. Itu kalau nggak salah waktu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyahnya Mas Regi. Aduh Mas Regi, aduh. Ya Allah, gue sih kalau punya laki kayak gini gimana ya? Aduh. Coba Bu, perempuannya beda-beda lagi. Wow. Cantik-cantik nggak perempuannya? Wow. Mau pindah belakang aja Pak Sofi. Canggung kali ya, bingung ya? Iya, bingung. Mau pindah di belakang aja? Hah? Iya lah, nggak boleh juga. Ini masih sopan deh, masih sopan. Nggak sopannya di mana, Mas? Ada nanti adegan nggak sopan. Wah, nge-lag kan? Wah. Waduh. Ini Pak Haji Marco waktu cipika-cipiki kayak gini modelnya ya? Nggak jauh. Mirip-mirip ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, ini mau diteruskan ada lagi? Udah habis. Udah habis. Oke. Masih banyak. Ya, kita sudahi dulu. Kira-kira kita mau bicara apa ya? Kita mau bicara apa kali ini? Coba dilihat dalam kertas yang sudah dibaca, yang sudah dipegang. Nah, Mas Regi, boleh sini dulu Mas Regi? Bentar. Kita setel dulu yang apanya. Oh, ada lagi? Backgroundnya RDI dulu. Oh, ada lagi nih. Enggak. Ini yang live-nya ini. Oh, enggak. Oke, Mas Regi boleh temenin saya di sini? Nah, Bapak Ibu, jadi sempat minggu lalu Mbak Nadia pengen bahas salah satu pasal di Sifat 18. Itu namanya pasal nomor berapa tuh? Ada yang namanya cemburu. 14 ya, nomor 14. Cemburu itu biasanya juara satunya ibu-ibu.
Iya. Biasanya. Betul, betul. Bapak-bapak juga nggak nutup kemungkinan. Iya. Tapi ibu-ibu biasanya lebih dominan dalam artian cemburu buta. Yes. Ya kan? Betul. Sama anak perempuannya aja agak lengket dikit aja. Itu kok, benar. Kok, ya kan? Benar, sama benar. orang tua emaknya Iya. nempel dikit, kok, ya. Iya, Sama benar. kakak atau adik ya. Apalagi sama orang lain, ya kan? Itu lebih ekstrim. Jadi di RDAY harus tidak boleh ada, ya. Yes. Jadi harus tidak boleh cemburu. Karena salah satu yang gugurin atau yang buat hajat lemot yaitu tadi Salah nomor satunya cemburu. 14. Nomor 14. Nah, di ini nggak hanya cuma dari ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga pengen tahu gimana cara nanggulanginnya biar bapak-bapak nggak ketimpangan sama ketimpa sama urusan ibu-ibu yang suka cemburu, betul? Nah, tolong digarisbawahi ya Pak, cara menanggulanginya. Bukan cara ngikutin biar kayak Mas Regi, istri saya legowo. Jangan ya, itu nggak boleh ditiru Bapak Ibu. Itu zaman jahiliyah ketika otak saya masih kepleset, ya. Tapi alhamdulillah, walaupun kontennya agak bikin deg-degan, yang nggak cuman istri tapi saudara-saudara yang nonton juga. Buset dah, orang kagak salah sih Regi. Nah, bikin konten sama perempuan-perempuan aduhai. itu dia yang aku pertanyakan saat kita kemarin berenang. Istrimu datang dan Ya. aku panggil, Mbak, aku boleh nggak tanya? Kenapa? Jujur, kalau saya nggak bisa nih lihat suami modelnya begini. Jujur, aku Udah bilang. mah kagak ganteng ya kan? Tapi cewek di sampingnya tuh aduhai. Klimis semua, Kok bening-bening. bisa? Nah, Ya, Iya. nah itu dia. aku pengen tahu nih sekarang istrimu, datang nggak? Datang nggak? Datang Datang? apa enggak? Nggak tahu deh, kayaknya Nggak datang. tahu, saya juga nggak Datang. tahu. Istri saya datang nggak ya? Coba, siapa? Mbak Kasma, Mbak siapa? Mbak Kasma. Mbak Anya, oh iya. Anya Geraldine. Mbak Anya Geraldine. Coba dipanggil dulu, Mbak Anya. Iya, yuk panggil sini Sini, Mbak. sayang. Kalau lagi kayak gini aja sayang. Ini mantan pacar. Tapi sekarang kita pacaran lagi. Maksudnya saya mengkonsepkan kayaknya kita harus seharmonis ketika kita waktu pacaran. Walaupun dulu kita nggak pacaran, kita main jalur ta'aruf ya. Ini produk kandang embe juga Bapak Ibu ya. Nah, gimana cara ketemunya? Sebelum kita menuju ke kecemburuannya. Hah? Gimana cara ketemunya dia nih? Cara ketemunya? Iya. Jadi waktu itu Bapak Ibu, saya lagi ke pasar Ciampea, ya. Kan nggak jauh di pasar tuh ada tempat sampah, pengumpulan sampah, ya. Maksud lo? Ketemulah dia di tong sampah. Jangan gitu. Nggak bercanda, Di bawah bercanda. Bener-bener dan yang Jadi ini juga salah satu murid, dulu pasien, masih Iya. jadi pasien, karena Pasien. datang ke sini ada hajat. Pokoknya level murid itu kalau sudah tidak ada hajat tapi lebih ke arah, maksudnya bukan tentang anugerah, bukan tentang apa. Jadi kita sekarang udah jatuhnya murid lah. Murid itu kita udah berguru, pengen waras, ngikutin warasnya guru kita, ya. Jadi dulu pasien, karena ada keinginan nih kayak Bapak Ibu nih. Sekarang pasien, tapi ada kalanya nanti jadi murid, ya. Haruslah level kita harus naik Iya. ke murid, ya. gimana cara ketemunya sewaktu Mbak kesini nih? Kok bisa mau sama orang kayak gini yang mungkin notabene kayak tadi cewek-ceweknya banyak. Pertama kali ketemunya aja dulu deh. Tapi Mbak Nat, Iya. itu aku waktu nge-YouTube ya, itu kita posisi udah rumah Udah suami tangga. istri. Oh gitu. Saya Di ekstrim kan? saya nggak kondisi bujang. Jadi ini YouTube tahun 2019, 2020, 2021. Kita nikah tahun 2015. Ya, 2015. Aku deg-degan loh Mas. Hah? Aku deg-degan. Bentar, bojomu ada nggak bojomu? Nggak ada. Bojomu pengen kemarin sempet Mas mau privat Enggak, kok. Privat yang sedekah 10 juta apa Nggak, 2 juta? nggak. Enggak, itu bagaimana caranya ngonten sama ladies tapi bini nggak marah. Ini Saya yang bilang aku tanyakan. ini makomnya tinggi, beda ya. Bapak Ibu kalau makomnya ngelihat cewek aja masih ngences nih masih kan ngeliat cewek, wih. Iya. Saya biar dikata ceweknya kayak begitu Bapak Ibu, jujur ngomong kagak ngaceng.
bener. Masa? Normal. Oh gitu. Saya normal, anak saya 2, Iya. ori. Kok bisa? Kok bisa? Iya. Nah itu tadi karena ada benteng, ada kunci. Waktu saya riado 2014, 2015 di sini Iya. setahun, Iya. ketemulah si Neng, ya kan? Nikahlah kita. Padahal orang lagi riado, lagi nyungsepnya. Oh, ini kalau nggak salah kamu Riado kesini ini urusannya mau jadi apa hajatnya pacar ya? Menjadiin pacar? Minta jodoh. Minta jodoh. hajatnya, 2014. Terus udah ada pacarnya kan? Eh, Oh gitu kan? Terus nggak jadi? Iya. Iya kan? Betul nggak jadi. Coba Mbak cerita sedikit. Coba cerita dikit. Cerita dikit dong Mbak, nih biar bapak-bapak ketularan kayak saya gitu. Maksudnya dapat jodoh lagi. Ya Pak. Yang belum. Pak, mau Yang jodoh lagi, belum. ah? Yang belum lah. Kalau yang udah jangan punya jodoh lagi. Kan bapak-bapak ada yang datang sendiri nggak ke sini Pak? Betul banget langsung. Bapak datang sendiri kan? Nggak bawa istri kan? Nah, nggak bawa istri. Terus maksudnya gimana? Oke Mbak, coba cerita Mbak. Jadi 2014 saya ke kandang dalam keadaan itu putus. Putus cinta. Iya, Putus Bukan cinta. utang. Bukan. Ah. Putus Jadi cinta. ke RDA cuma bukan hanya utang tapi juga banyak ya jodoh, sakit gitu. Saya salah satunya jodoh. Nah, saat itu Pak Haji kasih tahu berani nggak sedekah 3 kali gaji. Bulan depan nikah. Kan manusiawi ya Pak ya? Hah? Sama siapa Pak Haji? Belum ada cowoknya nih. Iya, belum ada. Udah nggak usah cari cowok. Belum ada apa udah ada? Waktu itu belum. Oh, waktu itu belum. Kan putus kan, habis putus Nah, kan. nanti setelah sedekah itu akhirnya dapet. Oh dapet. Mas Regi bukan? Bukan. Oh bukan Mas Regi? Bukan. Oke. Jadi habis 3 kali gaji. Sedekah 3 kali gaji, tapi saya cicil. Nah, makanya mungkin di situ setelah gagal yang kedua itu Pak Haji bilang, ya Mbak kan sedekahnya cicil, jadi jangan salahkan Allah juga cicil jodohnya. Oh gitu Bapak Ibu, bener. Oh, jodoh cicilan. Iya bener ya, masuk akal. Kalau kita sedekahnya nyicil, dapatnya cicil. Oh bener, ini masuk akal. Bener, tepuk tangan lagi dong. Wah, dapat kita ilmu lagi di sini ya. Jodoh cicilan. Pak Haji, bukan saya. Yang udah putus. Terus Iya, habis kan? itu. Setelah putus itu saya yakin nih untuk yang gaji kedua saya nggak cicil, saya langsung bayar. Pak Haji pas gajian, ini saya gajian Kontan? Iya, Transfer. iya nggak yang saya gajian, udah langsung disuruh Pak Haji ke Bali. Oh kembali. Dampingin anak-anak yatim liburan. Oh, 100 iya. anak yatim. 2014 akhir, 2014 bulan akhir. November akhir itu anak-anak yatim RDAY Liburan ke Bali. Liburan. bukan liburan. Oh, Jadi bukan. ada Ada tamu tamu. RDAY di Bali, undang. Diundang sama. Kita jam darat mobilnya 4 elep 1 Innova waktu itu, ya. Kamu ikut. Saya ikut jadi pendamping. Jadi Saya diminta jadi- sama Pak Haji. Saya nyupir. Oh, kamu ternyata nyupir. kita belum saling kenal nih. Ternyata Mas Regi nyupir Riado saat itu di kandang. Kita dari kandang belum saling kenal. Sampai di Bali saya gajian lagi nih tanggal 28. Pak Haji ini saat ATM-nya, nomor rekeningnya, nomor PIN-nya saya sedekain karena saya ngerasa selama perjalanan dari kandang selama di Bali itu anak yatim makan enak, saya makan enak, anak yatim nginap di hotel, saya nginap di hotel. Jadi berkahnya anak yatim tuh Nempel. banget dan saya merasa malu gitu kan. Untuk sedekah aja saya nyicil gitu kan. Akhirnya saya langsung sedekahin aja lagi disabain sama Pak Haji. Bentar. Ini penonton YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, sedekahnya pada nyicil gak nih? Oh enggak, wih mantap, jangan ditiru ya, sedekah dicicil. Langsung disabain sama Pak Haji. Pulang dari Bali Mbak Kasma langsung nikah. Oh disabdain, Disabdain. tapi nggak tahu sama siapa? Nggak tahu sama siapa. Wow. Di situ saya kan keadaannya putus kan dan nggak boleh nyari pacar lagi. Oh sama Pak Haji Sama pokoknya Pak nggak Haji. usah nyari pacar lagi, ntar Nggak gue usah, datang nanti gitu. datang. Nah setelah pulang dari Bali, selama di Bali kita nggak ada komunikasi. Padahal Iya kita Pak, sama-sama Bu, di Bali. saya Iya. fokus Riado, happy seru-seru sama anak yatim aja. Mau ada pendamping modelannya kayak gini gua nggak peduli ya kan. Orang lagi nyungsep bagaimana mau mikirin jodoh pacaran ya. Yang ada jajan pakai apa? Iya. Saya Lagi juga Riado. kan dilarang nyari pacar kan, jadi saya juga nggak ngelirik sana sini ngelirik kan, Enggak. enggak. Walaupun supir yang lain pada genit.
Iya Pak, supir di RD pada genit. Ini ada tamu bening dikit, pepet, ya kan? Ya, ada dulu. beberapa. Kalau sekarang mah enggak. Enggak ke tamu tapi ke Ibu Yati. Iya, Bu Yati. Oke, Nggak, lanjut. bercanda ya, bercanda. Lanjut. Pulang dari Bali, kita ada mampir ke rumah ke Restoran ya, tamu ngundang Di anak Semarang. yatim di Semarang. Nah, di situ anak yatim ngaji. Setelah anak yatim ngaji segala macam, anak yatim bilang, kan selama di perjalanan kan saya ijab di mobil, pulang dari Bali, ijabnya gini, satu hajat kan. Nama Bunda Kasmawati binti Haji Mading, hajat pulang dari Bali, Bunda naik pelaminan. Pulang dari Bali, Bunda naik pelaminan. Satu hajat itu aja terus saya dari Disebut Bali terus tuh? sampai pulang ke Bali lagi itu terus saya sebut. Udah Selama kebelet anak-anak Pak, Bu. happy. Udah kebelet nikah. Kenapa Bener, target? soalnya umurnya saat itu udah berapa? 26. 26. Ya, kalau Target orang kemarin Jawa 26 25. itu udah tua, ya enggak? Kalau Iya. orang Jawa kan. Tapi kan dia bukan orang Jawa. Oh, bukan ya. Nah, tapi kalau di kampung kan udah tua Iya. ya ditanyain Oh. ya, apalagi udah lama merantau gitu kan. Nah, Lanjut. setelah di Semarang itu anak yatim bilang, Bunda nikah sama Om Regi aja. Oh, Dia langsung anak disebut. yatim. Dicomblangin. Dicomblangin sama anak yatim. Dan saya nggak tahu Om Regi itu yang mana gitu kan. Pokoknya Bapak Ibu, saya masih inget nih. Waktu itu kita sempet sebelum ke Semarang itu ya, mampir di salah satu rest area. Jadi kan agak lumayan istirahat lama, anak yatim pada main bola, yang laki-laki, yang ceweknya pada nggak tahu lah, pada main-main lah ya kan. Tiba-tiba ada salah satu anak yatim namanya si Salma, masih bocil dia ya. Om, dapat salam dari siapa? Dari Bunda Kasma. Ih, apaan sih? Padahal Ya saya kan? nggak ada salam. Itu tiba-tiba dia ngomong begitu, juga dia ke si dia nih. Oh iya. Bunda ada salam dari Om Regi. Nah kalau dia salam balik. Kalau saya kan ya apaan sih? Ya kan? Tepuk tangan dong Bapak Ibu, seru nih. Biasa, gatel, ya kan? Salam balik katanya. Padahal enggak. Terus kata anak yatim, Om, Bunda Kasma tuh. Terus dia bilang gini, Om, ada salam dari siapa Mbak? Dari aku. Buset dah. Dari aku katanya. Nah, singkat cerita, akhirnya Pas di Semarang udah selesai ngaji anak-anak, Mas Regi minta nomor handphone duluan. Oh, minta nomor oh, telepon. bentar, saya perjelas. Itu karena karena Mbak Nat saat itu saya dengar kok ini cewek tinggal di Jakarta tapi kok logatnya kayak bukan anak Jakarta. Gitu enggak, lo modus aja, modus aja, modus ya, Pak. Logatnya tuh enggak iye kenapa enggak. Kok agak-agak ke Sumateraan. Saya tanya dong, Bunda tinggal di Jakarta, aslinya dari mana? Dia bilang dari Riau. Oh gitu. Saya juga orang Riau. Oh. Tapi saya Riau Kepulauan, dia Riau Daratan. Oh, ya kan? oke, merantau Nah, bener ya. berawal Iya. dari sama-sama Riau. Oh, akhirnya? Tukeranlah nomor HP, tapi bukan saya yang minta. Iya. Ngaku. Gengsi dong. Hah? Ali yang Oh Yang iya minta benar. Ali. Ali anak saya. Oh iya. Bilang kok Ali? Nah, terus udah gitu singkat cerita. Itu udah tahu kalau Mas Regi itu modelnya model-model di YouTube-nya kayak begitu. Belum tahu. Belum nge-YouTube. Belum belum nge-YouTube. Oh, belum. Tapi jejak digital di waktu itu zaman Facebook. Iya. Di Facebook udah begitu gayanya. Udah begitu sama cewek-cewek gitu. Hancur pokoknya. Terus gimana kamu caranya Mbak mengkondisikan batinmu? Nah, pas saat itu udah yakin aja kan ke Pak Haji. Kalau misal maju dulu ke Pak Haji kan, Pak Haji ini ada cowok nih. Ini buat yang mau Kan berjodoh ya. kan nggak boleh cari pacar. Nah, ada yang menawarkan diri nih. Tadinya mau nawarin diri jadi pacar, tapi aku tolak. Aku maunya jadi suami dan dia mau. Oke, terus? Akhirnya ya udah, bagaikan kata Pak Haji, bagaikan kita naik taksi, kalau udah nentuin tujuan pasti nyampe. Udah. Itu aja tuh. Clue-nya dari Pak Haji itu. Itunya. Akhirnya kalian udah kita yakin 3 aja. bulan proses, yakin nikah. Nikah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu nih pengen tahu
Mbak Kasma, kira-kira Mbak Kasma itu gimana cara mengkondisikan batin Mbak Kasma? Pastinya bentar, saudara-saudara. bentar. Jadi kita ini kan sama-sama pasien Haji Mbe ya. Iya. Kan kayak Mbak Vita sama Mas Dedi ya, suami tercinta tuh yang ada di sana tuh. Itu juga tamu ketemu tamu, ya kan? Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang kondisinya sendiri nih, Ibu Bapak ya, kalau pengen kayak kita nih, tamu ketemu tamu ya, waktu dan tempat dipersilakan. Rajin ya kesini. Ada yang mau, ada yang minat, Ibu Bapak ya, saling lirik kiri kanan ya, boleh tuh ya kan. Ya. gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Mbak Kasma saat itu Gimana caranya? Yang setelah nge-YouTube ini. Iya, kan Nah, saudara-saudara Oke. pastinya iya. tahu dong. kita ke poin bab cemburu. Iya, bab cemburunya Iya. nih. Nah setelah itu kan kobul nih, aku jodoh, alhamdulillah nikah, dan Mas Regi juga kobul, dapat usaha sendiri, kafe. Oke. Nah setelah itu semua berjalan, pandemi memutuskan kafe tutup, Mas Regi nge-YouTube, saya resign karena mau program anak kedua. Nah setelah itu udah kita hijrah ke Bandung. Oh ya, bentar. Program anak kedua berarti anak pertamanya itu lahir nih Bapak Ibu. Kita nikah mendadak tapi aman, ya. Tapi aman. Soalnya emak saya kaget. Ma, Regi mau nikah. Hah? Lo lagi nyungsep tiba-tiba pengen nikah. Emang udah ada jodohnya? Emang udah ada calonnya? Ada. Mana orangnya? Mana anaknya? Nih, ya kan? Tapi aman kan? 1000.000.000% aman. Bisa dicek dari mulai tanggal pernikahan sampai lahirnya lahirnya anak di bulan berapa. Jangan dikira gua aneh-aneh duluan ya. Iya. Oke lah kalau begitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya. Setelah nikah nggak lama, ini apa namanya? Hamil, Garisnya 1 bulan. 2. Oh, garis dua. Garisnya 2. Alhamdulillah ya. Satu, terus udah gitu program anak dua nih. Iya, 2020 mulailah nge-YouTube. Oke. Akhirnya nge-YouTube. Pandemi Mbak Nat. Pandemi. Aku awalnya ngedukung kan, justru aku yang malah nyariin. Nyariin talent-talentnya, ceweknya? iya. Oh, yang nyariin ceweknya lu. Justru Ya Allah. awal-awal. Terus di Cirebon loh. Di Cirebon. Kita collab kan, biar maksudnya collab sama YouTuber yang udah ada udah nama ada gitu namanya. kan. Jadi collab sampai Cirebon beberapa dia ngonten sama talent-talent tapi nggak serak. Kayaknya nggak bisa tayang nih, nggak serak. Coba deh Mi cariin. Nah, Tuh, baik kan Pak? Dicariin. Ya. Nanti kita tanya nih sama Pak Kiai nih ya. Iya. Kira-kira kalau misalnya cemburu nih gimana nih? Biar ngebandin kita ya, biar memagerin kayak saya juga biar magerin. Oh ternyata cemburu tuh nggak penting ya. nggak gitu. penting. Iya. Nah, Terus. cariin, kan kita nginep di Hotel Aston di Cirebon itu, dan kebetulan ngeliat yang buka pintu itu cantik gitu Oh, kan. oke. Nah, Mi lobby ini kan Umi kan HRD tuh biasa ngerekrut gitu kan. Coba deh. Ya udah saya tanya. Akhirnya dia mau ngonten kayak konsepnya seperti apa. Nah, akhirnya berjalan naik YouTube-nya. Nah, Oke. akhirnya banyak kan yang cewek-cewek yang lain tuh di luar kontrol udah kan. Oh, gitu. Di luar Nah, kontrol. soalnya yang di apa yang waktu di lobbyin sama dia bukan yang tadi tuh. Oh, itu, bukan. itu udah beda jurusan. Oh, beda jurusan. Itu masih jurusan surga. Nah, lama-lama ke neraka. Lama-lama udah naik kan, udah banyak yang mau collab gitu kan, karena kan collab tuh untuk kolaborasi ya, Bapak Ibu ya. jadi Kolaborasi keuntungan, jadi cewek itu juga dapat keuntungan, Instagramnya naik gitu kan, dipromosiin gitu oke. kan. Nah berjalannya waktu kita hijrah ke Bandung karena di Bandung itu lebih banyak cewek-cewek cantiknya. Cewek cantiknya lebih banyak. Enggak, Oke. maksudnya kreator, YouTuber di Bandung tuh saling merangkul. Oh, gitu. Ya. Kalau di Jakarta kan lo gue. Oh, Di gitu. Bandung kan komunitasnya buat pemula, ayo kita sama-sama yuk iya. kolaborasi konten. Oh, Emang gitu. bonusnya itu Bandung kan kota kembang. Kembangnya ya. banyak. Banyak kembang yang harum. Oh, Betul Pak gitu. Jimasmu? Lanjut. Awalnya aman banget. Oh, awalnya aman. Awalnya. Awalnya. Ada Awalnya. Benerin dong, Aman. awalnya aman-aman Nggak aja. ada cemburu gitu kan. Nggak ada cemburu. Nggak ada cemburu. Kelamaan dari request penonton konten lagi dong sama si Anu gitu kan. Akhirnya konsepnya gimana ya? Ada cerita juga kan ke saya. Terus kayaknya nggak mungkin prank taksi lagi, lanjut berenang. Nah, berenang kan otomatis pakai bikini ya. Iya. Berenang habis itu
Nah, habis itu, nah adalah komen-komen para netizen gitu kan, wah lanjut nih. Nah dari komen-komen netizen itu timbullah cemburu. Oke. Nah tapi untuk ngebentengin itu komunikasi, aku nanya. Oh nanya Nah, dengan bijak nih nanya ya. Jadi Iya, ibu kalau nggak lagi ada kayak gitu, membabi buta. nggak ada lempar piring, nggak ada lempar piring. Nggak ada. Oke. Jadi ditanya pelan-pelan. Bagaimana komunikasi pelan-pelan Iya. tanyanya? Nah, komunikasi itu konsepnya gimana, di situ ada siapa aja, itu kontennya di mana gitu. Kita dijelasin semua. Kan yang perempuan butuhkan itu kan dari omongan dan tindakan itu selaras. Oh, ini clue juga nih. Dari omongan sama tindakan bapak-bapak ya. Jadi itu cluenya. Tindakan sama omongan itu selaras. Iya. Suara. Ya, Iya. selaras sama. Jadi kalau mau tipu-tipu daya, perempuan itu kunciannya Iya. ya. Oh ya. Oke. Jadi apa yang dia omongin dan apa yang aku lihat kan sebelum ditayangin tuh aku nonton dulu apa namanya tuh kasarnya gitu, mentahannya, video-video mentahannya sebelum Belum diedit ya, sebelum sebelum diedit. oh ya nggak ada macam-macam, nggak ada gimana-gimana. Dan beberapa kali juga suami mention, aku udah punya istri. Oh, ngasih tahu. Ngasih tahu, dan beberapa temennya tahu nih istrinya Mas Regi, dan beberapa kali ngonten walaupun ketemu talent-talentnya itu, oh ini istriku, dikenali. Diperkenalkan Pak. Jadi Diperkenalkan. pada dasarnya tuh ladies itu tahu istri saya gitu, dan saya selalu tidak pernah bilang aku jomblo loh, aku single, enggak gitu, karena itu terlalu mengandung resiko. Jadi bapak-bapak sebisa mungkin jangan pernah ngaku bujang sama ladies yang lagi deket atau ada urusan apapun, karena itu mengandung resiko ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh ladiesnya awalnya tuh curhat. Nah, Curhat dulu. Iya. Ya kan? Curhat, deket, terus nanti jadinya ada ketertarikan, kok ada empati, habis itu baru nyangkut. Nah, bentar. Ini lagi ngomongin siapa ya? Lanjut Mbak, lanjut Mbak. lanjut. Nah makanya seneng kan pas nonton Pak Haji gitu kan, kadang Pak Haji gimana digombal-gombalin sama cewek, Pak Haji mau foto, mau cium, kadang-kadang Pak Haji bilang istri saya nonton nih. Nah kan sedikit-sedikit dimention gitu kan. Iya, Nah, jadi sedikit-sedikit diungkapkan. Oh, ada istri saya. Jadi ada iya, keberadaan itu iya. selalu disebut. Walaupun Juga nggak bentuk dibawa, protek. Bentuk ya, proteknya protek, itu ya. iya. Walaupun nggak dibawa, kita hadir gitu sebagai istrinya, istri saya. Nah, dan iya. di situ saya ngerasa dihargain gitu. Jadi cemburunya itu kekikis. Oh, Iya. itu kuncinya. Jadi bapak-bapak tolong dimension itu disebut. Ketika ibu-ibunya itu nggak ada di samping, tetap disebut ke orang-orang bahwa aku punya istri gitu ya. Ya. Jadi istrinya tuh ada keberadaannya, itu kunciannya ya. Jadi Oke. bapak-bapak kalau kenal sama ladies baik urusan pekerjaan dan lain sebagainya, kenalin ke istri biar aman. Iya, iya. Ya. Jadi yang ladies yang mau berniat jahat juga pasti mundur gitu kan, segan sendiri Mikir. gitu kan. Mikir sendiri ya. Iya. Oke. Terus Dan lanjut. dari aku pribadi nggak ada keraguan. Pokoknya dia suami aku udah. Oh, oke. Jadi setelah itu pokoknya kuncinya ada yang tadi disebut kita keberadaannya masih ada. Terus juga selaras antara keterangan sama emang kenyataannya itu sesuai. Kayak gitu ya. Iya. Tapi ada ketambahan nggak Mas? Nah, gini Bapak Ibu, satu hal terpenting, kok bisa istri saya legowo Iya. walaupun kontennya sama cewek-cewek aduhai, Iya. padahal berkomentar, teman berkomentar, siapapun yang nggak setuju pasti deg-degan nontonnya. Nah jadi gini Bapak Ibu, dari awal dengan saya punya benteng bahwa saya pernah ke RDAY dapat kunci ya, resiko tanggung masing-masing. Lo pengen busuk lagi, ambil resiko itu. Kalau enggak berarti paham dong harus ngapain. Dan satu hal yang terpenting adalah tetap berbaik sangka. Saya bilang ke istri saya, biar dikata gua ngonten sama perempuan, ini tujuan konten saya kan ngejar adsense, nyari duit, ngejar endorse, nyari duit buat orang rumah. Memang saya sendiri sebenarnya nggak nyaman Pak. Banyak teman-teman atau saudara, ya Allah Gi, kontennya gitu amat. Saya cuman bilang begini, doain biar gua cepet terbebas dari situasi seperti ini. Karena saya nggak mau Pak gitu. Dalam artian gini,
Kita kan orang Islam ya, tahu culture, tahu budaya, apalagi kita orang Indonesia ini di timur ya. Itu masih belum seberapa, Pak. Temen saya lebih ngeri lagi, Pak. Ngontennya mandi bareng ya, lawan jenis nih, yang cowoknya cuma pakai sempak, ceweknya juga ya begitu. Saya mah nontonnya seneng ya kan. Tapi kalau kayak bapak ibu nih, buset dah, nih mandi orang Indonesia kayak begini kelakuannya kan. Nah tapi alhamdulillahnya saya selalu berbaik sangka dan alhamdulillah Pak ya Bu, dengan dia tidak berpikir aduh jangan-jangan takutnya beres ngonten lanjut, takutnya lagi ngonten kameranya off tiba-tiba aneh-aneh. Nah kalau bapak ibu berpikir seperti itu, walaupun saya tidak berpikir demikian, itu bisa mungkin terjadi karena bapak ibu udah manggil negatif. Makanya yakin aja aman, tenang ya. Walaupun bahasa kasarnya saya pernah Pak konten sama salah satu cewek, bahkan di hotel berdua ya. Tadinya mau bertiga sama teman mau nginep, tiba-tiba temannya nggak jadi nginep dan kita kok harus nginep karena kita kontennya panjang, ada beberapa part sampai sarapan sampai berenang pagi-pagi. Dan saya cerita, ini saya berdua sama si Anu ya kan, loh kok emang gak ada orang lain? Udah tenang aja, saya nggak akan ngapa-ngapain. Walaupun ini cewek aduhai yang ibaratnya kata orang bisa begitu-begitu, tapi saya tidak masukin pikiran saya untuk berbuat begitu. Jadi nggak kejadian. Sekali saya berbuat resiko terburuk, ya udah ya. Rumah tangga mungkin bisa pecah atau rezeki bisa hilang dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah tuh ya tidak terjadi. Bahkan teman-teman saya yang tahu, lu habis ngonten sama si Anu di hotel, masa nggak ngapa-ngapain? Demi Allah, bohong ya kan? Itu kan cewek gampang. Ya terus cara gua ngebuktiin biar lo percaya apa? Kalau gue sih jadi lo nggak mungkin kuat sih Gi. Tuh bedanya lo sama gue. Padahal yang ngomong katanya nggak kuat itu Pak sholatnya rajin, jadi imam di masjid Pak. Demi Allah saya nggak bohong Pak ya. Mungkin kalau saya cerita bapak ibu tahu siapa ya kan, tapi nggak mungkin ya. Jangan. Intinya adalah orang menilai kita buruk belum tentu kita buruk ya. Tapi orang yang kita lihat baik, faktanya belum tentu dia sebaik baik yang kita bayangkan. Terus sampai saya bilang gini, oke, pembuktiannya gini. Kalau emang kan nggak percaya nih, gua nggak ngapa-ngapain sama dia. Gini aja, kalau misalkan gua sumpah demi Allah apa mungkin lu masih nggak percaya. Gini aja dah, kalau itu perempuan gua apa-apain, bunting, gua giniin, biar nih barang gua nggak hidup. Tuh, saya kalau apa-apa Bu, oke, kalau nggak percaya biar gua murtad. Itu kan udah antara kita sama Allah. Kalau sumpah pocong demi Allah persetan lah tai kucing ya kan. Berani nggak lo kalau bohong murtad? Berani nggak lo kalau lo bohong barang lo nggak hidup? Wih, enggak dong. Ini aset. Yang ekstrim lagi kita ijab di hadapan anak yatim. Wah itu udah ekstrim. Tapi kan nggak mungkin ya kan. Gitu aja. Makanya alhamdulillah saya mungkin casingnya busuk Mbak Nat, bangsat ya kan saat itu. Tapi ya balik lagi kan di Al-Quran Allah akan pertemukan laki-laki baik dengan perempuan wanita baik. Begitupun sebaliknya. Ya, kita bertemu di RDI Kandang Embe, walaupun ya mana sih rumah tangga yang nggak ada cekcok, nggak ada peributan segala macam, piring pecah apa segala macam, itu mah wajar. Yang penting kita tetap satu tujuan, ya kan, menikah sekali seumur hidup, ya. Kalaupun kepalang udah pisah kayak, ya sebisa mungkin jangan nambah lagi, jangan lagi kejadian lagi, gitu ya. Jujur Bapak Ibu. Ada lagi? Kadang ada nangis-nangisnya juga. Oh, ada juga. Waktu drama-dramanya juga. Oh, itu bukan karena ya. datang dari saya pribadi, tapi dari komenan-komenan orang. Oke. Netizen ya. Netizen. Kok akhirnya itulah tuh makanya Pak Haji bilang kita jangan kalau udah dari sini udah yakin gak usah cerita kemana-kemana lagi, karena kalau udah kita yakin kita cerita terus orang itu negatif terpengaruh Mbak Nat. Nah tuh Pak, yakin Ibu ya, kalau sudah yakin cerita
terus nanti ada omongan yang negatif ke kita, itu memang gampang terpengaruh. Makanya sekarang kita mulai lihat circle itu apa ya? Lingkup kita, sekitar kita, teman, saudara atau apa, ketika memang nggak sesuai sama kita punya tujuan, kita sudah masuk sini ya Bapak Ibu ya, tujuannya ternyata kamu ngapain? Sekarang bilang orang-orang toksik kita jauhin, Iya. Yang hobinya julid, Iya. yang hobinya nyinyir, mulai iri, dipilih, Sortir. disortir. Oh, Jadi ini positif nih, ngomongannya enak aja. Iya. Bisa ngedoktrin kita Masuk. jadi lebih baik. Nah itu temenin. Tapi kalau yang Bu tahu nggak, masa si Anu nikah Nah, lagi? itu udah mulai tuh. Itu blokir dah. Permisi. So, ya. Gitu. itu toxic gitu Nular, ya. nular soalnya nular. Nular, betul. Jadi itu kuncinya juga ya Mbak ya. Oke. Soalnya kan dari cowok aja kan takut gitu kan ngeliat kontennya Mas Regi, apalagi saya kan teman-teman. Kasma kan berhijab, masa izinin suaminya Kayak konten gitu. seperti itu. Nih Bapak Itu Ibu, kan. Iya. Kasma berhijab masa izinin si suaminya ngonten kayak gitu. Saya selalu menerapkan sama dia berbaik sangka, berbaik sangka, berbaik sangka. Jangan negatif, jangan negatif, jangan negatif. Ya. Kenapa? Faktanya beberapa diantaranya ada teman saya, juga ada teman dia yang hobinya sibuk ngurusin hidup orang. Khawatir saya macem-macem sehingga terjadi hal aneh-aneh. Yang khawatirin itu malah terjadi. Itu yang tadi saya bilang, ketika kita mikirnya negatif, output keluarnya jadi kejadian. Dan Ya. kejadiannya ke dia bukan ke kita. Nah, itu dia. kita artis bukan, ganteng kagak, tajir kaya raya melintir juga OTW, ya kan? Jangan pakai melintir dong. Jangan pakai melintir. Oh iya, Tajir aja. ralat ya. Tajir aja. Ingat ya Bapak, Ibu, jangan pakai tajir melintir. Tajir aja. Habis tajir melintir. Iya, nanti habis tajir melintir, ya kan? Tajir Oke. aja, udah tajir, kaya raya, tajir, selesai. Gitu Nah. ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ya, itu tadi, kita jangan terlalu sibuk ngurusin hidup orang, sementara kita aja belum tentu bener, ya kan? Dan fakta yang terjadi adalah si Anu, kamu tuh suaminya begini. Yang terjadi apa? Malah lakinya Yang kawin begitu. Ya, lagi. malah lakinya, Lakinya yang begitu. selingkuh. Oh, iya. Ada lagi yang khawatir, itu si Regi jagain tuh, takutnya dia macem-macem. Pisah sama bininya, curhat ke dia nangis. Terus, Iya, yang jadi korban dia. saya bilang, kok bisa ya? Nah itu dia Pak, the power of ngurusin hidup orang. Mending kita aja alhamdulillah sampai detik ini fine aja, Iya. greget aja malah makin gemes, ya kan? Iyalah, ada Iya, ilmu. tepuk tangan Bapak Ibu. Ada Ya, ilmu semangat. RDAY namanya ilmu cinta Kasih. Nah, Iya. yang diterapkan sama Mbak Vita. itu ilmu cinta kasih. ilmu paling favorit di antara bangun jam 00 senyum, itu mah udah Iya. paling the best dah ilmu Bapak cinta tahu kasih. nggak ilmu cinta kasih? Ayo, tahu nggak? Cinta kasih, pura-pura nggak tahu ah. Aduh. Ilmu yang erat banget sama suami Wik-wik, istri Pak, pokoknya. ilmu wik-wik. Ilmu gig-gig. Tapi untuk suami istri ya. Iya. Ilmu bercinta. Wah, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, balik lagi tentang ini erat kaitannya antara cemburu. Kenapa dia bisa cemburu mah cemburu, cuman nggak membabi buta. Ya, mungkin kalau terjadi pada Mbak Nat atau Mbak Vita atau ibu-ibu yang ada, buset dah, ya kan? Allah, pokoknya gua nggak mau tahu ya. Besok-besok gue. nggak boleh ngonten lagi perempuan. Itu gue. Gue nyari duit, ya kan? Gue kalau mau begitu-begitu mah gue nggak kontenin. Gue nyari duit. Ini ibaratnya gue jadi pelacur, kasarnya, ya. Tapi sisi lain saya berdoa, saya nggak mau begini terus. Mau sampai Mas Regi. kapan? Tunggu Mas Regi. Mungkin ibu-ibu pengen tahu juga, kok bisa sih konten kayak gitu dapat duit? Gimana ceritanya? Jangan nanti mau bapak niru. Ah. Enggak ada. Enggak, saya nggak mau ngajarin, ya. Cukup saya. Cukup Dan itu saya aja sudah ya. hijrah, saya sudah bertobat dalam artian udah nggak ngonten kayak gitu lagi. Ya kan? Udah nggak ngonten kayak gitu lagi, dan alhamdulillahnya nih Bapak Ibu ya, di antara orang-orang terdekat yang saya kenal, termasuk orang tua istri saya dan kawan-kawan, pasti mendoakan Regi waras ya. Alhamdulillah sekarang udah di kandang embe, udah waras, walaupun
Dulu ketemunya gadis-gadis seksi Bahenol, sekarang gadis-gadis usia senja. Gadis-gadis usia senja. Usia senja. Mas Regi foto dong. Aduh, yang keriput. Jadi kita saya foto. lebih nggak cemburu lagi. Iya, lo nggak cemburu, Haji Marco ngaco. Oke. Iya. Oke, Mas Regi sama Mbak Kasma. Sekarang kita mau tahu juga nih dari Pak Kiai, kira-kira dalam agama kita di Islam, apakah ada diatur tentang kecemburuan ini? Monggo, sini Mbak, sini, duduk sini. Coba sini Pak Yai, sini berdiri Pak Yai biar seru nih penonton. Sakit itu kan? Hah? Ininya sakit. Apa teh? Iki loro, boyok kayak loro. Oh, oke Ya, oke wes, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kalau begitu duduk aja Pak Yai. Duduk, nggak apa-apa. Duduk aja silakan. Duduk aja silakan. Pak Kiai. Alhamdulillah, berarti tadi judulnya adalah cemburu ya. Yes, cemburu. Cemburu itu nggak jauh beda dengan komen juga. Oh, betul. Jadi sama dengan prasangka. Kata Allah, ana minan dzanni abdi rabbili, beserta prasangka hambanya. Kalau prasangkanya negatif ya pasti negatif. Kalau kita prasangkanya positif, maka akan terjadi positif. Itu terserah hambanya mau prasangkanya seperti apa. Tapi kalau yang namanya cemburu di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 boleh disampaikan. Ini untuk bagian bidang di komen cemburu ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing. Nah, itu kan sama dengan tuh menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tuh, prasangka itu sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kayak siapa ya kalau nang jenengannya ya Sumanto. Ya Sumanto. Siapa ya sebenarnya ya? Sumanto. Aku jadi mikir tuh. Siapa ya? Oh ya Sumanto Bu. Ya, Ya, benar-benar. tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima tobat lagi maha penyayang. Kembalinya kepada tobat yang tadi saya sampaikan. Jadi cemburu itu biasanya memang saya alami juga Bu. Begini juga sama aja punya. Coba kita mau tahu nih Pak. Sama aja Ustadz apa ya. nih? Jadi ada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Siang. Pagi hari ini. Ah, Pagi hari ini. udah pagi. Udah pagi. Waduh. Udah Sebelas pagi. kayak malam aja ya. Jangan Karena di malam. RDA itu pagi, siang, sore, malam sama aja. Gitu. Iya. Oke, Bapak Ibu yang hadir nih saat ini, ada nggak yang juara satu cemburu? Coba, Ayo. ada nggak? Selain saya. Kalau ada angkat tangan coba. Yang Ayo, selain cemburu saya. ya, cemburu ya. Cemburu selain saya siapa? Nggak ada. Oh, berarti keren banget. Kalau nggak ada berarti aman. Aman nih berarti. Ada? Ada temen. Saya punya teman. Saya punya teman. Tenang Bu, pokoknya pulang dari sini kita pakai ilmu bodoh amat. Bodoh amat, mau laki gua ngejengkang gua nggak peduli. Gua ada hajat, ya. Mau sama perempuan, mau sama bencong kayak bodoh amat, ya. Nanti kalau udah kobul, ya kan, kita tuker tambah. Iya. Jangan. Kita jadiin pesugihan. Iya. Jadi gimana Lanjut, Pak? Pak Ustadz, Pak Lanjut, Yai. Pak Kiai. lanjut. Jadi prasangka memang begini Bu. Saya yakin kalau yang namanya cemburu biasanya kalau laki-laki masih bisa ngengken. Apa itu artinya? Ngengken itu Nahan. Ngempet. itu Apa lagi tuh ngempet? nahan diri. Nahan diri. Oke. Istri kita di kantor bercanda sama orang lain, laki-laki pasti bisa ngempet. Gitu. Mudah-mudahan. iya. Dan biasanya sih ada doa. Tapi kalau perempuan sebaliknya beda banget. Baru pulang dari kantor atau dari mana, itu istri biasanya cemberut, mingkem, nggak mau ngajak ngobrol. Begitu ditanya, kenapa? Bentar. Biasanya begitu. Bentar. Emang begitu Mbak Nat? Iya. Hah? Iya. Itu udah hukum Belum haram itu. belum apa-apa Pak Kiai, belum apa-apa. Awas tuh macam-macam ya. Awas ya. Monyet keluar nih. Dikepelin. Iya. Sensitif sekali. Padahal di situ ada prasangka yang sebaliknya.
kalau kita tabayun terus kita sampaikan ada kemesraan, betul tidak? Contoh, pulang kita cemburu dikasih tahu sama tetangganya, itu tadi saya lihat lagi lu naik sepeda motor boncengan, nggak terasa tangannya megang pundak, diomongin sama itunya, kan marah, wah pokoknya kalau pulang ntar gemes-gemes gitu kan. Begitu sampai rumah istrinya sadar, Mas minum kopi dulu. Nah, setelah diminum kopi ditanya, kok tadi bonceng itu gimana Mas? Oh iya, dia tadi di jalan jatuh terus tangannya ya mohon maaf ya di. Nah di situ ada kemesraan. Oh, itu maksudnya Mbak Kasma Nah, ya. Jadi Bapak, komunikasi Ibu. ya Pak, Ada komunikasi. tabayun. Di situ Tabayun. makanya dosanya besar kalau berprasangka. Jadi awalnya dari prasangka sama itu. Nah, betul Bapak Ibu. Tentang tabayun, saya selalu menanamkan ke istri saya. Ini pekerjaan saya mengandung resiko, perempuan ya kan. Sebenarnya nggak kerjaan doang. Kalau di lingkungan kita sehari-hari kan juga ada lawan jenis lah hidup kita kan. Pokoknya kalau ada denger omongan dari siapapun ya, tanpa bukti, jangan asal main nuduh, jangan main asal percaya 100%. Karena fitnahan ini bahaya. Misal, contoh, Abi, katanya di RDA itu ada tamu RDA deket-deket sama Abi ya. Kan manggil ke saya Abi, saya manggilnya Umi. Hah? Kata siapa? Kata Mbak Nadia. Ini misal ya, ini misal. Buktinya mana? Nah, belum ada bukti, Mbak Nadia baru, Mbak Kasma tahu nggak? Masa tadi saya ngeliat tuh Mas Regi tuh sama cewek di RDA itu lagi di kantin mojok berdua. Nggak taunya tuh nenek-nenek. Cerita Mas Regi saya ada testimoni hajat terkabul. Mulutnya jahat, julid, ngomong ke istri saya. Istri saya pulang dari kandang. Tadi kata Abi abis sama cewek mojok ya. Nah, tanpa bukti Bapak Ibu ya, jangan kita main asal nuduh. Balik lagi ke tabayun ya. Kecuali memang ada buktinya. Saya mojok sama gadis yang kayak tadi lah tuh ya. Ibaratnya sambil pegang-pegangan tangan, nyender-nyender ya, suap-suapan, itu mah beda cerita, ya kan? Ini ada buktinya videonya. Buset, kok bini gue bisa dapat videonya? Kan CCTV-nya banyak. Nah, itu nggak apa-apa dah. Kita skakmat ya, Pak ya. Gitu. Jadi jangan sampai baru katanya-katanya, wah, bahaya nih. Yang ada laki udah pulang pengen nyetor duit, kabur lagi, Nggak jadi Ya kan nyetor duitnya. nyari tempat setoran yang lain. Nah, jangan. Lanjut, Lanjut Pak Pak Yai. Yai. Itu salah satu daripada jauhnya rezeki. Nah, Itu sangat menjauhkan kita dari rezeki yang Oh, itu nah tuh ada yang ngomong betul tuh. Udah serat, itu berarti udah ini. Ini kayaknya pernah nih Salah berarti ya. satu. Salah satunya siapa tadi yang ngomong Betul, betul, betul. tuh? Nah, coba gimana? ini Pak Dudung ini. Coba gimana? Dudung Gimana? travel ini urusannya nih. Gimana? Ada pengalaman nggak? Sini Pak Dudung, sini maju Pak Dudung. Ini namanya Dudung Travel. Kok bilang betul tadi pengalamannya apa? Bini kayak begitu bagaimana? Pernah, Deketin. pernah sekali. Pernah diapain? Saya paling pulang narik, terus ada teman bilang begitu-begitu. Saya jawab, kata siapa? Kata teman. Ya udah, kalau begitu saya pergi lagi. Tapi faktanya iya apa enggak? Ya enggak kan, dianya kan emang enggak. Oh, dipitnah. Iya, fitnah kan sama Terus bini manyun. Iya, istrinya sayanya cemberut, ya udah. Tadinya mau ngasih duit, Ya pulang lagi, bawa lagi sayanya. kabur lagi. Iya. Nyari setoran lain. Udah nyata kan uangnya nggak masuk ke dia. Masuknya kemana? Ya dibawa lagi sama saya. Enggak ada kemana-mana? Iya. Oh, iya. Nah, terus pas pulang lagi baru dia jelasin kata Minta kata maaf. istri itu, iya minta maaf, Je. Kan ternyata kan teman sayanya bercanda. Oh, konsepnya bercanda. Bercanda. Istri dikira beneran. Iya. Abis minta maaf ngapain? Ya udah, Hah? biasa. Biasa. Ya. Iya. Nih ngomong-ngomong Bapak Ibu, Pak Dudung ini adalah salah satu tamu RDAY yang sekarang bawa Alhamdulillah. bawa tamu berapa? Dua orang. Dua orang. Mana? Mana? Gitu. Bapak dan Sama ibu. iya. Ini suami istri apa? Adik kakak. Oh, adik Kebetulan. kakak. Jadi Bapak ini alhamdulillah ya Bapak Ibu, ini jadi buat para penonton apabila ingin ke RDAY berangkat dari mana? Dari Indramayu. Terus Subang. Subang terus. Dari Subang semua. Bapak Sampai saya Ibu Subang. dijemput sampai ke rumah.
Bapak dari Indramayu ke Subang, Iya. dari Subang ke RDAY, Iya. terus balik lagi ke Subang nggak? Apa langsung ke Indramayu? Nganterin lagi. Balik lagi Iya, ke Subang, nganterin. baru Iya. Bapak pulang ke Indramayu. Iya, betul. Itu hubunginya kemana? Ke- Ini Dudung Travel, Ke Dudung saya, Travel. ke nomor WA saya. Heeh. Jadi Dudung Travel ini temannya Mail Travel. Mail Travel dari Lampung, kalau Dudung Travel dari Khusus dari Indramayu. Bagian-bagian Indramayu yang banyak manggah, betul? Iya, betul. Nah, ya. Hubungi kemana? Hubungi ke nomor saya 081 804 093 776. Siap gerak. Siap, saya antar jemput ke RDAY. Orang lagi pada nyatet nih pelan-pelan kosong. Bagi Bapak Ibu warga Indramayu dan sekitarnya, bisa juga warga Subang, bisa juga warga mana? Indramayu, Cirebon, Cirebon, bisa? insya Allah. Majalengka, Insya Allah, Kuningan, insya Allah bisa. Bekasi, Tanjung Priok, Ya, Kanada, Belgia, udah. Brazil. Kebanyakan. Oh, kebanyakan ya. Pokoknya Indramayu dan sekitarnya. Iya, betul. Bagi yang pengen nebeng bareng Pak Dudung tapi nggak bayar, tapi nggak gratis, nggak bayar lagi. Insya Allah dikasih makan, dikasih minum. Bonusnya. Bayar kan? Bayar. Ya bayar, itu mah nggak bonus beli. Ya. Bayar ongkos tapi bonus makan sama Oh gitu. air putih. Oh, air putih. Iya, bukan air jam-jam. Ya udah, pokoknya bagi Bapak Ibu warga Indramayu dan sekitarnya kalau pengen ke RDAY bisa lewat Pak Dudung. Waktu itu Pak Dudung pernah ikut privat ya? Saudaranya ya privat sudah. ya? Ya sama, berdua. Oh, barengan. Bareng. Oh iya. Udah 2 kali privat. Bulan apa ya? Waktu bulan-bulan kemarin. Bulan-bulan kemarin. Iya. Oh iya. Jadi Pak Dudung waktu itu dipromosiin sama Pak Haji. Banyak keajaiban lah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum datang ke sini saya udah dapet ngikutin ilmu dari YouTube. Nanti aja testimoninya, Oh, nanti ini dulu iya. promosi dulu nih. Siap, siap. 081 081 804 093 776. biayanya berapa tuh perjalanan pergi pulang lagi PP kan? Bisa nanti pribadi aja lah. Japri. Japri. Oke, pokoknya mas sama Pak Dudung harga nggak masalah. Siap. Yang penting murah. Betul. Betul? Betul. Iyalah. Orang udah lagi pada nyungsep. Iya. Ya kan? Jadi jangan mahal-mahal ya. Pokoknya mah intinya bagi Bapak Ibu berdua aja diantar. Iya, ya kan? alhamdulillah saya anterin. Jadi sifatnya Pak Dudung juga istilahnya tuh Hitung-hitung bantu juga. riadoh lah istilahnya Riadoh, tuh bikin iya. takjub Allah. Iya, betul. Kan kata Pak Haji otaknya jangan duit dulu, Iya, nanti betul. duit ngikut. Saya ingat ajaran Pak Haji seperti itu. Iya. Makanya Pak gimana, rugi enggak? Udah, ayo berangkat, pasti bisa. Kalau hitung-hitungan tekor mah jelas tekor. Betul, Pak. Masa 2 diangkut? Iya, bayangin aja dari ya kan? Indramayu ke sini. Harusnya kan 6. Iya, 7. betul, betul. Mobilnya apa? Mobil Avanza yang baru. Tuh, Avanza baru. Iya. Wah, apalagi Avanza baru, AC-nya masih dingin banget. Ya kan? Iya. Iya, tanya aja penumpangnya gimana. Nggak enak. Makannya Enak. enak. Wow, ya. Makannya enak katanya. Jadi sebisa mungkin bagi Bapak Ibu ya dimanapun berada, wah lumayan ya ada Pak Dudung. Itu si Ibu dijemput di rumah apa di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Di depan Sampai ke pagar. pelosok-pelosok, iya. Wow, ya. Pokoknya nanti Bapak Ibu yang pengen ke RDAY, wah lumayan nih. Insya Allah Ada amanah. Pak Dudung nih ya kan. Cuman kan kalau rame-rame nanti jemput ke sini, ke sini, ke sini. Ya sambil refreshing dah, rekreasi. Betul, betul. Ya kan? Gitu. Oke Pak Dudung, terima kasih banyak ya. Ya, Tepuk terima tangan buat kasih Pak ya. Dudung Ya, ya. Assalamualaikum. Luar biasa. Silakan Bapak kembali ke alamnya. Bentar lagi nomornya saya tadi keluar. Oh, Ibu keluar. Ibu emang Ibu tinggal di mana? Tadi keluar. Enggak, maksudnya Ibu mau nyatet nomor Pak Dudung. Udah ada. Ya tuh, sama temannya. Ya, lanjut Pak Kiai dulu coba. Lanjut Pak Yai. Maaf ya Teruskan, penonton teruskan. nih iklan sejenak. Masih semangat? Insya Allah, Cah. Pasti. Enggak, gini. Pasti cair. Pak Yai, pokoknya yang semangat terus Cair. sampai keluar ruangan ini. Terus nggak lanjut pulang, ijab dulu. Ijab Bu, jangan langsung pulang. Iya. Nanti kan anak yatim datang, Bapak Ibu ijab dulu. Ya, abis ijab mau pulang silakan. Mau lanjut sampai besok berenang boleh ya. Yang penting ikutin rangkaiannya. Iya. Pulang dari RDAY yakinnya semua hajat Bapak Ibu Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin. Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak
lemas banget. Mau. Yang semangat dong ya. Bang Redi ada tambahan ini. Apa itu? Ya, apa nih? Dia kan kunci, ini ada kunci nih. Kunci di RDAY itu adalah ijab dengan anak ya. Anak yatim. Itu kuncinya. Kalau tidak ada itu kurang. Karena itu satu kunci setelah masuk baru mengamalkan amalan yang ada di RDAY. Itu kuncinya ijab, bahwasanya kita punya alat yang namanya wasilah kepada Allah melalui haji B. kadang embe, Iya. ya kan. Nah satu lagi, saya yakin nih, saya mau ijab tapi orang duit duit. Nah itu tanya sama Bang Randy, barangkali Bang Randy-nya mau sedekah. Bang Regi itu mau sedekah tuh, Bang Regi tuh. Jadi gini oh, Bapak itu Ibu. boleh tuh. Jadi gini, emang sangat menarik sekali tentang bukan saya nggak mau ke RDAY, saya nggak punya duit. Nah, ini Bapak Ibu yang hadir hari ini ya, yang datang jauh-jauh, ada yang paling jauh dari mana coba? Ibu dari mana? Batam. Ibu Batam ngapain minta nomor Pak Dudung? Jauh banget Pak. Ibu asli orang Batam. Padang, Minang, merantau ke Batam. Batamnya di mana? Oh, Batam Center. Iya. Lebih jauh dari Batam, ujung timur ada. Ibu dari? Ibu yang mana? Hah? Luar pulau ada nggak di luar pulau? Ibu? Balikpapan. Di Balikpapan ada apa, Bu? Di Balikpapan ada apa? Kucing. Bapak, ada yang lebih jauh dari Balikpapan, Bapak? NTB. Oh, NTB. Pak, Bu, kok mau jauh-jauh datang ke RDAY? Ini kan tempat aliran sesat. Katanya. Saya belum tahu. Wow, dahsyat ya. Pokoknya Bapak Ibu mau yang deket, mau yang jauh ya. Bapak Ibu datang pastikan awalnya nonton YouTube. Pak Haji sedekah dipaksain, Pak Haji ke RDAY dipaksain, ya. Tahu-tahu dilalanya ada aja rezekinya buat sedekah. Iya. Tahu-tahu ada aja rezekinya. Padahal sebenarnya ya Pak Kiai ya, sedekah Pak Mas Regi dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sedekah itu nggak cuman dari ketersediaannya duit loh. Senyum sedekah. Terus kita kayak gini nih, berbagi itu juga sedekah. Terus saya waktu menyedekahkan waktu 17 kartu kredit itu Mas Regi, semua barang saya, semuanya, saya sampai nggak punya baju karena memang semua pakai kartu kredit kan. Itu semua sampai sepatu dan lain-lain yang harganya mahal-mahal itu, sampai jam dan lain-lain semuanya, sampai saya pinjem, mau ke kantor tuh pinjem baju sama teman saya, itu saya sedekahkan. Semuanya, itu kan kita ada kayak gitu. Terus dompet kita tuh sedekah, tadi malam saya sedekah itu Mas Regi, seisi dompet. Jadi receh-receh itu keluarin semua. Isi dompet kita tuh keluarin semua. Ada recehannya, ada ininya, keluarin, hitung. Itu sedekah seisi dompet. Jadi macam-macam instrumen sedekah sebenarnya. Jadi ya nggak perlu harus kita tuh jadi terblok ya. Kalau Pak Haji dan RDAY bilang tuh keblok bahwa kok sedekah saya kan mau dapat duit, kok saya harus ngeluarin duit gitu loh. Ya. Nah itu kan yang ilmu yang kalau waktu itu saya masih jadi PAUD ya. Ya betul, karena ilmu PAUD itu sedekah harus ikhlas. Ngapain sedekah gede-gede kalau ria dipamer-pamer, di sini nggak berlaku. Di sini sedekahnya untuk hajat. Kok sedekah untuk hajat? Sedekah kan karena Allah Ta'ala. Iya. Semua buat PAUD itu harus pakai iming-iming. Kalau udah waras mah tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Yes, gitu. Ya kan? Betul. Jadi Bapak Ibu, memang faktanya di RDAY itu semua harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain Bapak Ibu yakin pasti nggak bakal nyampe ke sini. Dari NTB ongkosnya mahal, dari Balikpapan ongkosnya mahal. Ngapain jauh-jauh ke kandang embe, udah memacet ya kan? Iya. Tapi dilalahnya nggak tahu Mas. Saya nonton, saya nyimak, kok ada sesuatu yang beda.
ya, dilalahnya saya praktek, kok terkabul satu persatu, walaupun masih yang kecil-kecil. Tetap harus disyukurin Ya. Bapak Ibu, tetap harus disyukurin. Karena kata Maunya- Pak Haji bahasanya Iya, mantesin. mantesin dulu Ya. yang tadi saya Ya. bilang waktu di awal kita lagi healing tadi ya, kita meditasi kan, kita sempat Betul. meditasi. Nah, itu juga kita harus mantesin diri kita juga. Saya bicara tadi Mas Egi pertama, ketika Bapak Ibu dapat uang 10 miliar, kira-kira apa yang di benak Bapak Ibu untuk membeli atau mengadakan 10 miliar itu selesai habis Mbak dalam Nat, satu hari? tanya ke saya dong. Ya, Ketika Mas lagi dapat uang 10 miliar. iya, ketika Mas Regi dapat uang 10 miliar, tuh suruh bilang habiskan dalam satu hari, apa yang dibeli? Saya kabur dari RDAY, nggak riadoh lagi, nggak sedekah profesi lagi. Itu Iya, manusiawi ya? karena otak saya udah ketanam. Kenapa Allah nggak Ah. kasih saya 10 miliar sekarang? Ah, Sementara mending nggak 10 miliar tapi badan sehat, iya. umur panjang. Seperti Mbak Vita bilang, kita tuh keluarga guyup, keluarga sehat, keluarga semuanya sehat. Suaminya Mbak Vita juga lagi sakit jadi sehat sama sekali, itu adalah melebihi dari 10 miliar. Nih buat bapak-bapak nih yang terpenting, badan sehat, umur panjang, rezeki panjang, Jodoh pernikahan panjang, panjang, iya. ya. Atau lagi paling penting Pak. Apa tuh? Hah? Anuan panjang. Siapa yang ngomong barang keras tadi? Anuan panjang. Bapak udah mulai bisa baca pikiran saya ya Pak. Anuan panjang. Saya emang pengen bilang yang terakhir Pak, ngaceng. Bener banget. Sekarang duit banyak, muka Oh, ganteng. Bu, setuju nggak? Ini nggak muridnya, nggak gurunya. Duit banyak, Sama muka aja. ganteng, tapi nggak keras, nggak enak kan? Nah, harus satu set disebutnya Pak. Keras, panjang, lama, terakhir muncrat. Iki opo iki? Pak. Tapi bener nggak Bu? Bu, jawab. Ah, nggak bener. Ya bohong, nggak bener. Bener kan Pak? Benar katanya. Iya. Tunggu, ini Pak Kiai belum kelar nih. Udah selesai belum Pak Kiai? Ayo lanjut lagi. Lanjut Pak Kiai. Yai. Ini emang kebanyakan intermezzonya. Gimana Pak Kiai? Tambah indah. Tambah Karena indah. sedekah litafil bala, sedekah Saya mau tukeran nasi menambahkan mau di sini, rahmat, Bana. menambahkan semuanya itu yang namanya sedekah itu ya dapat litafil bala, dapat rahmat, dapat yang jelas cair sesuai yang diinginkan. Amin. 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 Saya ulangi lagi untuk yang namanya cemburu itu ada beberapa cemburu, dendam, komen ataupun berpikir itu bisa satu apa? Iya, satu paket. Satu paket itu satu paket. Relate ya. Saya Ngait, ulangin berkaitan. di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 boleh dipegang, nanti ditulis, dibuka, terus diulang-ulang nggak apa-apa. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing, rasani wong, apa maning ya, sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu? Tuh, yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Sekali lagi Bu, kalau kita seneng cemburunya kebangetan, ya itu di luar nalar orang kadang-kadang sampai blank, itu pasti di dalam hatinya suka ada doa. Biarin dah kata kemana. Lakiku yang ntar begini begitu. Nah itu jadi doa yang kadang-kadang mustajab. Makanya hajatnya nggak nyampe-nyampe. Kita udah bolak-balik ke sini, tapi amalan yang diberikan oleh guru kita nggak diamalin. Makanya ada rahasia resep supaya setelah kita cemburu, telah menjalankan sesuatu yang salah, disuruhnya sholat tobat habis maghrib. Nah itu salah satunya niat sholat karena saya barusan berprasangka jelek, saya niat sholat karena telah bercemburu kepada suamiku atau sama istriku yang berlebihan sehingga hatiku telah mengutarakan sesuatu yang berprasangka buruk. Karena Allah menandoni abdi Rabbi berserta prasangka hambanya. Ingat kalau bermunjing, ngomongin orang, terusan suka nyari kesalahan orang, itu sama dengan memakan
daging bangkainya saudaranya sendiri, kalah Sumanto. Makanya kita jangan sampai seperti Sumanto. itu boleh diambil, nanti ayatnya ditempelin, dihafalin. Oh iya ya, nanti pas waktu marah kita ingat, ya Allah sungguh beratnya itu salah satu adalah penyebab daripada kita tidak dikabulkannya doa. Tapi insya Allah yakin betul kita yang ada di sini niat bahwasanya kita akan membersihkan diri dengan sholat taubat, terus mandi malam dan semuanya. Saya yakin dengan kalau semua amalan yang diberikan oleh guru kita ini dikerjakan, saya yakin semuanya akan mendapatkan makbul ataupun diterima. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat RDAY. Terima kasih Pak Kiai. Nih, Mbak Nat, balik lagi nih ya tentang konten tadi ya. Ini kan erat kaitannya dengan cemburu. Iya. Awalnya saya menyesali. Oke. Anjir, gue nyesal juga ya. Saya pernah ada salah satu komentar, Masya Allah ini konten dosa jariah. Satu doang yang komen kayak gitu. Tapi terngiang-ngiang sampai detik ini dosa jariah. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya biar dosa itu berubah menjadi amal baik atau pahala jariah? Makanya si channel ini ya, video-videonya kan yang udah nggak bener hapus. Akun YouTube-nya nih saya sedekahin. Makanya jadilah sekarang RDAY TV. Nah, ini nih RDAY TV tadinya RDAY TV. sebelumnya Regi Alfondo. Oke, Ya, sengaja bisa ya. videonya nggak dimusnahin semua. Buat dalam artian memang ini akun pernah digarap dulu, sekarang hijrah dan waras. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, Baik, tepuk tangan Bapak Ibu semua. balik lagi gara-gara terngiang tadi, juga doa orang-orang terdekat, keinginan pribadi juga pengen segera lepas dari kondisi yang kita nggak mau. Tapi alhamdulillahnya seminggu lalu Mbak Nat, Mas Regi, aku kan pernah ngeliat tuh Mas Regi sama cewek-cewek gini-gini, terus istrinya tuh gimana perasaannya? Oh iya, ini bisa nih jadi bahan nih untuk biar Bapak Ibu lolos dari sifat 18 pasal cemburu. Karena sayang nih kalau kita udah nggak lagi kepancing jengkel, kita udah nggak pendendam, tapi ngelepasin cemburu nih gara-gara hal kecil. Aduh, Kobul udah mau nyampe, papa pakai segala mancing cemburu, ya jadi kan? ini lagi. Nah, alhamdulillah, jadinya saya bersyukur. Oh iya, maknanya, hikmahnya lewat konten ini bisa jadi apa? Bisa jadi ya ini. Pembahasan hari ini, yang mana itu loh buktinya dulu kayak gitu, dan ini loh faktanya. Dan ada juga yang mendasari, yang 18 ilmu kandang itu di mana kita ada dasarnya, jadi bukan sesat-sesat, bukan, tapi ada dasarnya. Ada Pak Kiai tadi sudah kasih tahu, ya kan? Kayak gitu. Jadi memang kita dari Sabtu ketemu Sabtunya lagi, yang kedepannya kita mau angkat berbagai macam, bukan hanya satu aja. Mungkin Bapak Ibu tadi mohon maaf yang di YouTube kita nggak ajak, kalau mau datang ke sini kita ada invitasi. Nah, tadi kan sudah sempat dari jam 7 jam 8 lah, jam 8 ya. 7 lewat sampai jam 10 itu nggak live, tapi ini udah ada kegiatan di sini. Apa tuh kegiatannya? Penasaran kan? Pasti Bapak Ibu yang hadir kan juga penasaran dari Sabtu ke Sabtu apa aja sih pembahasannya gitu. Beda-beda nanti. Tapi benar-benar bermanfaat, bermakna, dan semua yang hadir nggak mau tahu gimana caranya. Paling lambat bulan depan harus datang lagi testimoni. Karena hari ini, bentar, Pak dosen datang nggak hari ini? Nggak datang kayaknya. Ada dosen salah satu ya universitas, juga saya pernah kuliah di situ. Dia cerita, alhamdulillah Mas Regi, saya dari Sabtu ke Sabtu datang terus, terkabul hajat saya satu persatu. Yang terpenting adalah dia kan ijab nih sama anak yatim. Habis acara ini ijab. Dia punya uang sangkutan ya. Udah sekian lama nggak cair-cair. Lumayan jumlahnya Bapak Ibu, ya kan? Setelah datang ke RDAY, alhamdulillah. Bahkan teman-temannya belum pada cair, dia duluan cair, ya. Ini kayaknya datang cuman biasanya suka di luar, atau hari ini berhalangan ya. Itu setiap Sabtu datang terus Pak dosen tuh, ya. Saya bilang, Pak, Bapak kan dosen, kok mau praktekin ilmu RDAY kan nyeleneh gitu kan. Nah, ternyata ilmu RDAY tidak berlaku bagi, walaupun dia dosen ya, logikanya Bapak itu mau guru besar.
Ya, mau naik level Mau naik level ke guru besar. dari dosen biar jadi guru besar. Guru besar, Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu, ilmu RDAY ini nggak cuman kalangan orang-orang pintar, bukan berarti mohon maaf yang blow on nggak boleh praktekin, enggak. Semua Ilmu boleh. RDAY terbuka untuk umum. Nah, Siapapun, muda, iya. tua, Sama remaja, aja. ABG, gadis, bujang, duda, janda, siapapun, Iya. muslim, non muslim, bebas dari Sabang sampai Merauke tak terbatas. Dari Sabang sampai Merauke, kok Merauke? Karena jadi Maroko. Merokok jadinya jadi pengen merokok ini saya. Mas Regi, ini ada satu aku lagi penasaran banget tentang ngomongin cemburu ya Pak. Iya. Kita pengen tahu juga nih. Enggak. Pengalamannya. Enggak. Pengalamannya Pak Marco. Jangan. Tapi aku pengen tahu loh. Jangan, kita live-nya stop dulu ya. Oke, sekian dulu live-nya. Kita tetap lanjut di sini tapi jangan ada pembahasan itu. Bukan, Pak Marco ini kan dulu pernah di Hard Rock kan, ya kan? Gimana caranya Pak Marco udah langsung mengantisipasi? Dulu udah menikah waktu di Hard Rock? Belum menikah. Nah, gimana caranya? Udah nggak lagi di Hard Rock Cafe. Aku udah nggak lagi ngoplos gitu. Nah, itu tuh gimana caranya memulai untuk biar Ibu Mariam tercinta bisa nggak cemburuan sama Bapak? Tobatnya? Itu sebetulnya pas saya menikah itu istri saya langsung lihat foto album saya, sobek-sobekin sama dia semua, karena fotonya agak nyeleneh-nyeleneh. Oh gitu. Gitu. Terus ada sempat juga ini, Papa, ini siapa yang pegang kucing? Saya bilang di rumah ada kucing kangura. Dia bilang, Mama, jangan mancing-mancing. Cantikan mana? Mama sama dia. Wah, mancing-mancing Mama lah, Mama. Kok kenapa fotonya masih ada di rumah? Yang mana namanya juga itu kita pernah berhubungan pacaran kayak gitu. Buang semua dibakar-bakarin, ya Allah, sebenarnya tuh ini nyonya ngebakar-bakarin album-album yang saya punya gitu ya. Terus setelah itu istri saya gitu, Papa, kalau Papa masih ketemu teman Papa masih cepiki-cepiki, Mama nggak ridho. Mama nanti kalau lihat Papa itu Mama cincang nanti gitu. Ya ini sih Mama bukannya bikin tambah nyaman, tapi bilang, wah ini mah kayaknya masih cemburu. Terus saya bilang, Mama, di antara ratusan orang yang dekat sama Papa, pemenangnya siapa? Mama. Ya udah. Oh gitu caranya ya, caranya kayak gitu ya. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau istri cemburu buta, ya kalau tadi kan Mas Regi kan istrinya kan udah bisa komunikasinya begini. Kalau Pak Marco contoh dari istri yang cemburu buta, bagaimana cara menanggulanginya? Kayak gitu Bapak-bapak. Coba diulangi lagi. Jadi di antara mama kan kalau perempuan pengen tanya siapa aja, namanya siapa aja. Setelah itu dia nggak mau ngomong, jemurut aja. Kalau kita kan, Mama pacar dulu siapa? Oh si ini ya, udah gitu. Di mana tinggalnya ini? Sekarang dia di mana ya, udah gitu. Kalau istri saya, kalau perempuan itu, kalau nanya itu detail segala macam. Setelah itu jemurut aja. Terus kalau misalnya di jalan nih lagi naik motor, Papa itu cewek yang di depan itu gemukan mana sama dia? Soalnya ya gemukan dia lah gitu. Padahal gemukan istrimu. Oh jadi menyenangkan hati aja, ya menyenangkan terus, hati. Terus saya bilang tuh ya gemukan dia lah malam mati saya gemukan. Yang penting kita bikin hatinya senang aja. Jadi usahain jangan kepancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya nggak penting ya, tapi saya kadang suka bingung. Suatu hari saya sama istri, naik angkot cuy. Gitu. Oke naik angkot gitu, di rumah banyak angkot. Kita nggak pakai kendaraan, jadi kita naik angkot senang-senang gitu. Pas naik angkot gitu, ada ibu-ibu lagi netein anak. Langsung istrinya, oh supir berhenti. Mamanya kan kita mau makan gitu. Kita punya berhenti. Kenapa mah? Waktu dia bayar, turun gitu. Kenapa mah? Papa tadi lihat ibu-ibu netein muka papa merah gitu. jadi kadang-kadang di jalan itu kadang-kadang permasalahan tuh ada gitu, cemburu tuh ada. Saya tahu dia sayang sama saya. Terus kadang-kadang misalnya ada yang
pakai motor, pakai segini gitu. Saya pernah ngeliat langsung gitu, papa ngeliatin baju kuning ya pakai segini ya. Mama nggak lihat, mama kan lihat di kaca spion. Oh dia ngintip ya di kaca spion ya kalau Jadi Pak Haji kalau ada Bakal yang lihat. aneh-aneh itu dia ngeliatin kok saya aja gitu kan. Apalagi kalau muka saya merah, wah ini pasti papa pikiran dia gitu. Jadi kadang-kadang ngebohong itu perlu. Oh ngebohongin itu demi kebaikan itu Kebaikan, ya. perlu bapak-bapak. Habis gimana mama? Nggak dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Itu barang ada di depan mata. Ya terpaksa lah papa lihat sebelah mata. Iya betul. Jadi sebetulnya kalau udah ngeblok itu susah ya, kita bilang, mama ini harus apa? Yang 18-nya itu jangan ke pancing. Tapi kalau udah ngambek itu udah kayaknya blok aja susah. Jadi butuh waktu juga untuk kembali lagi, ngajarin lagi supaya legowo lagi. Kalau nggak begitu ya ibu-ibu tetap, maksudnya karena ibu-ibu selalu menang, selalu benar. Nah, pasal 1, pasal 2, wanita selalu benar, ya. selalu menang. Pasal 2, baca pasal 1 ya. Jadi tenang bapak-bapak. Kebetulan ya, bapak-bapak yang sudah hadir juga para penonton ya. Karena sudah datang ke RDAY, nggak usah khawatir. Di sini ada jurus paling manjur. Bagaimana caranya agar pasangan ya, istri atau suami tidak cemburuan. Udah tahu Bapak Ibu jurusnya apa? Ya kan? Bagaimana caranya agar duit suami lari ke istri semua, ya kan? Maksudnya biar lakinya nggak pelit gitu. Ibu-ibu ada nggak yang udah praktekin? Ibu, manjur. Sekarang yang terjadi adalah dulu sebelum praktekin ilmu RDAY. Bu, ini nih, gue demen nih, Bu, pegang. Ibu di sini aja, di situ aja. Sini lah, maju sini, biar cantiknya kelihatan. Iya, benar. Lanjut mas. Benar. Tepuk tangan dulu buat gadis 15 tahun. Ya, benar. Sini. Sebelum saya Ibu nama siapa? Nama saya Sri. Hah? Sri dari Bekasi. Sri dari Bekasi. Iya. Ibu Sono. Iya, benar. Ibu tahu RDAY dari mana? Dari awal? YouTube biasa. Kapan? Baru satu minggu. 1 minggu. Iya. Ibu praktekin ilmu yang mana? Ya yang itu. Apa? Dicolek. Apanya? Colek. Ini. Benar. Apa tuh namanya? Saya udah sakit hati banget Sama suami saya. siapa? Sama suami saya. Emang kenapa suaminya? Sedikit marah, sedikit cemburu. Oh, Iya. terus. Saya jelek aja dicemburuin. Nah, tuh. Apa sih cemburu sama saya? Jelek aja cemburu, apalagi tidak jelek. Nah, gitu ya. Terus Jadi akhirnya ibu apain? saya bingung nih gimana ya cara saya nih. Nemu- Nah kebetulan nih ya, saya nih, wah ini ada nih. Bu, simak ya, simak nih. Wah, ini ada praktek Pak Haji kalau supaya suami Manut, nurut, luluh, katut. katut gitu katanya. Diapain? Ya itu katanya. Gini. Wah ini kata saya harus Bentar, Gimana? Bu. Bentar. Tenang. Ini buat para penonton Tenang, YouTube, tenang. Facebook, Tenang. Instagram, semua yang lagi nonton. Ayo, Bu, ini ayo, Bu. saya harus praktekin ini. Oke, Pak Haji ini saya bilang walaupun Praktek. saya nggak ketemu Pak Haji. Apain? Gimana? Saya ke- Gimana? Nah, saya ke kamar mandi. Ngapain? Terus? Iya. Ya itu tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai berapa kali? Sampai ke 9. 9. Wah. Habis itu ngapain? Ya tar dulu. Oh, tar dulu. Wah, saya kempal ya. Dia lagi tiduran. Nah, Terus. Ya belum. Jadi dia lagi tiduran. bentar Bu. Tunggu. Saya tiduran. Tiduran. Saya sini kan. Iya, terus gimana? Gini ya. Tidurannya madep so. Saya begini ya. Gimana? Tiduran. Ya. Katanya gini ngeliat saya udah ngeliat hantu. Bu, saya mau ikutan ya. Ya, bapak-bapak yang mau ikutan nggak? Ya, saya udah
udah mulai hantu. Anggap Nah, suami ibu. Ini suami. Anggap suami ibu. Sekali. Ambil Yasin. Ya. Sekali nih mampus kau kataku. Saya bilang gini dulu. Gimana? Cara ngusapnya gimana? Cara ngusapnya? Saya bilang gini, Pak, saya minta maaf ya. Saya terus salah. Tapi dia nanti kamu nurut, patut, manut sama sayang sama saya. Kamu harus ngomong sama saya, nurut perintah saya dalam hati ya. Ini mau Pak Haji beraksi, gitu. Pak Haji beraksi. Beraksi benar. Belum selang berapa menit. Saya jadi nurut. Bu, bos, bagi dua. Bagi dua. Makasih ya Pak Marco. Benar kan? Oh, gimana terus? Bu, berdiri. Ibu Oh, jangan berdiri sekarang, Oh, berdiri. nggak kelihatan. Belum lama. Terus. Katanya, Ma, apa? Kata saya jual mahal. Ya. Saya udah ada ilmu kan? Heeh. Ngapa kamu melawan saya? Gitu. Enggak, Ma. Udah makan belum, Ma? Dahsyatnya ilmu RDAY colak-colek. Bu, Pak, masalahnya ya, kenapa di sini harus pakai ilmu kearifan lokal? Di apotik nggak ada jual obat manut nurut katut. Nggak ada. Mungkin kalau ada kita mending beli aja di apotik. Iya benar. Tapi masalahnya pengen beli ndak ada piti. Ini kata orang Minang nih ndak ada piti. Ini mah udah berat itu banda nempel di badan. Timbang colak-colek berapa kali Bu? 9 kali Bapak Ibu. Jadi ini buat para penonton silakan dicobain. Yang penting dengan penuh keyakinan. Ya gini Mas Regi gini. Ya. Bapak Ibu juga yang di YouTube dan yang Oh, bentar itu lainnya. gocap balikin dah. Ya Bapak Ibu, ini kenapa kok ya kobulnya cepet? Kenapa kobulnya cepet? Yes. Yakin, saya yakin. Yakin dan nggak mikir. Jadi ibu itu udah di alam bawah sadarnya, sudah terpatri di dalamnya. Bisa, nggak bakal dia. Aku bisa aku jalanin. Nggak mungkin, dia pasti nurut sama aku. Iya. Itu pakai Bu, Pak, itu dipakai. Jadi jurusnya udah gue kerjain dulu dah. Iya. Nggak mikir apa iya manut. Nah, Dia nggak ada tuh di dalam pertanyaan sini. apa iya sama dengan setengah-setengah. Iya. Jadi gue praktekin dah, yakin pasti manut nurut katut. Jadi itu Iya, benar. Mas Regi. Saya yakin. Iya, ibu itu dia pakai alam bawah sadarnya dia sehingga yang keluar itu sesuai. Jadi pas lagi ibu bilang enggak, tadi kan kita lihat ya caranya ya. Enggak bakal mungkin. Enggak bisa. Pokoknya harus bisa. Sampai gitu kan? Sampai apa? Yes. Yakinnya 100%. Bulat, keras, padat. Coba kita tiru caranya ibu tadi. Walaupun memang mungkin medianya kalau ibu dengan suaminya, mungkin bapak dengan hutang atau dengan debt collector atau dengan yang lain, coba kita tiru. Di akun pengobatan saya bukti kemarin. Nah, gitu. Adapun Bapak Ibu saya udah colek ya kan, tapi belum manjur juga. Karena Tenang. yakin. Ada jurus cebokan. Nah, ya kan? Mainkan Bapak Ibu. Jadi jangan baru nyobain sekali belum manjur. Apaan saya udah cobain nggak manjur? Elah baru sekali. Terus diulang-ulang. Karena caranya Mas Regi, sebenarnya itu caranya kita yang nggak bikin manjur itu kita sendiri caranya. Sebenarnya kontennya itu tentang colek dan lain-lain itu sih sebenarnya manjur-manjur aja. Tapi caranya untuk mempraktekkannya itu yang tidak ada keyakinan 100%. Nah, kenapa Pak Haji suruh ulangin lagi bos? Ulangin lagi bos. Mungkin hari ini kita masih ragu, masih Jangan setengah-setengah, ragu, seperempat-seperempat. Ya. Besok belum juga sih. Sampai akhirnya ibu bilang gini dalam hati, pasrah lah, mau kobul mau enggak dah. Disitulah Allah turun tangan. Yes. Colek, Iya. manut turut katut. Iya loh, Iya. di hari ke-9, di hari ke-10. Ini nggak ada hari ke-9 kan? Nggak ada langsung. Karena si ibu waras. Ya kan? Bener. Kontan. Nggak pakai menit detik. Nggak ngutang, nggak ngutang, Nggak kontan. ngutang cash. Tunai. Jadi gitu Bapak ya. Ibu. Iya saya kesel. Nah, sebisa mungkin YouTube tolong disortir ya. Yang hobi-hobi ngeluh, jangan dah kesini, aduh capek ya kan.
cari yang waras-waras aja nih. Biarin dikata kagak cantik ya nggak apa-apa. Usia mah usia berapa Ibu? Usia berapa Ibu? 52. Nah, gadis Lolita. Amin. Lolos 50 tahun. Kita beda 2 tahun, Bu. Saya 50. Ya, semoga rezeki Mbak apa sama namanya? Mana dia? Mbak Nidia nular dah sama Amin. saya. Amin. Bu, tapi kalau kata Pak Haji mantes-mantesin dulu. Hah? Ya. Iyalah, ya kan? Pastilah ya. Minimal Pokoknya muka- gitu muka ya Ibu Bapak Ibu bagus. ya. Jadi Bapak Ibu pergunakan semua yang sudah ada ilmunya di RDAY itu dengan keyakinan. Gimana sih Mbak? Tidak berharap itu benar. Jadi caranya untuk nggak berharap ketika sudah tahu tujuannya apa, tujuannya untuk menaklukkan suami misalnya gitu. Tujuannya untuk hutang, udah. Taruh dulu itu. Oke, saya mau hutang pasti lunas. Udah, selesai. Di situ itu harus disimpan saja. Jangan diinget-inget. Kira-kira udah belum ya? Kira-kira udah selesai belum ya? Kira-kira bisa apa enggak ya? Caranya Allah kasih apa ya? Itu nggak bakal itu cepet. Jadi ya itu namanya berharap. Jadi kenapa kok nggak boleh berharap Mbak? Memang berharap itu yang ganggu lemotnya hajat. Ketika sudah dapat masuk ke dalam keyakinan kita sudah oke, pasti bisa. Oke, tujuannya oke, saya pasti mampu, pasti selesai. Sudah, taruh dulu. Sepastinya ini taruh udah. Lakukan jalannya. Setelah melakukan jalannya seperti ibu tadi, lakukan aja, nggak pakai mikir mau kapan, mau besok, mau nggak usah pakai mikir. Pokoknya ya lakukan aja. Makanya kenapa Pak Haji selalu bilang tuh apa? Syukurin, jalani, syukurin, nikmati. Ya, setuju ya? Setuju ya? Setuju. Buat Bu Sri, kita persilakan balik ke alamnya. Terima kasih buat Bu Sri ya. Tepuk tangan Terima dulu kasih buat Bu Sri. Ini emang Pak ya, alhamdulillah makin hari. Kalau dulu Pak tahun 2023 ada RDAY rame banget, viral ya kan. Tapi yang datang ya apa ya bahasanya tuh, ngeluh ya kan, berharap. Dikira datang ke RDAY sekali pulang langsung cair 10 M. Begitu belum cair dibilang RDAY penipu ya kan. Goblok ya kan. Kalau lu langsung cair 10 M, kita orang nih yang sudah berkali-kali datang ke sini, komplain paling pertama. Enak banget Ya kan? Dilalahnya udah cair 10 M kabur, monyet. Ya kan? Itulah Pak manusia, udah kabur. Lupa. Ya kan? Termasuk yang ada di kiri saya nih. Kalau dari Bapak Ibu kanan ya, juga yang di kanan saya nih. Juga saya. Udah kabur. Emang Pak, ya, Saiton ini hobinya bisikin. Ganggu. Capek, ngantuk. Udah kabul, udah nggak usah ke RDAY, jauh, mahal loh, kosnya mahal. Ya. Nah, ini saya ada tips Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu biar udah kabul, nggak kabur. Caranya adalah yang pertama nih ya Bapak Ibu ya. Kalau udah kabul, ini biar hajatnya terkabul terus. Yang pertama ya, udah kabul jangan kabur. Gimana caranya? Kita berdoa, minta sama Allah ya, biar selalu apa? Istiqomah. Biar selalu nyungsep. Selalu istiqomah. Jangan. Ini kalau udah kabul, Selalu kan istiqomah. pengen kabul lagi kan? Kabul terus ya. Istiqomah. Berdoa minta sama Allah biar istiqomah ya. Beribadah ikhlas semata-mata karena Allah, juga memuliakan anak-anak yatim RDAY, tentunya anak-anak yatim di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu. Di sini juga jangan ditinggalin, tetep ya kan? Kan kalau udah kabul, piti berlimpah. Jangan kata Pak Ustadz kan anak yatim yang di sekitar dulu. Bener, tapi bukan berarti yang di sini dilupakan. Kiri kanan mainkan ya. Bila perlu kiri kanan, depan belakang, atas bawah, gas ya. Tuh, udah kabul jangan kabur. Udah kabul jangan apa? Lupa ucap syukur. Jangan lupa ucap syukur. Biasanya udah kabul ini kufur nikmat, nggak pernah ngucap alhamdulillah lagi. Selalu ngerasa kurang, apalagi tuh. Sedekahnya malah stop. Justru
naikin lagi levelnya, ya kan? Terus udah qabul, jangan apa Bapak Ibu, biar gak nyusup lagi. Jauhin energi negatif, jauhin orang-orang Hilangkan, Mas. yang toksik, Hilangkan. hilangkan. Pokoknya blokir, ya. Ibaratnya sebisa mungkin yang kayak gitu kan nular ya, gitu, bahaya, bukan apa-apa. Sama terakhir nih, jangan sampai salah ucap. Mas Regi, Ya. boleh ada sedikit testimoni dari teman? Temen, Ya. mana? Jadi ini ceritain aja ya, kan orang yang nggak datang. Oh. Jadi beberapa tahun yang lalu ada rombongan. Mereka datang ke sini naik angkot, ada juga naik mobil pribadi. Mereka datang ke sini langsung ikut pengajian, hijab, dan nangis-nangis. Ya Allah, keluarkanlah kami ya Allah. Pokoknya pada nangis tuh. Saya bilang ini rombongan dari mana? Terus ternyata mereka ada satu rombongan di daerah, pokoknya ya di daerah sekitar Jakarta lah gitu. Mereka ngomongnya Betawi semua. Terus saya tanya sama ini ada berapa orang? Ini ada sekitar 28 orang. Banyak kan gitu Pak. Terus saya bilang, hajatnya apa? Ini tanah kita itu, ini kita dari berapa RT gitu. Mau apa? Mau dapat penggantian uang tapi belum cair-cair. Jadi beliau itu rumahnya itu ya bayaran kali-kali nggak begitu ya. Bantaran kali. Bantaran kali, tapi itu mau dibikin apartemen. Dan itu ada beberapa RT dan datang ke situ nangis-nangis. Ya Allah, tolong hambamu ini ya Allah tolong kabul. Mereka sampai nangis-nangis itu rame-rame. Terus yakin di minggu ini cair. Terus mereka teriak cair gitu. Terus berikan saya kekayaan Allah, nangis-nangis. Pokoknya mereka nangis-nangis, bapak-bapak semuanya. Terus besok-besoknya biasanya setiap hari datang. Minggu kedua, ketiga nggak datang. Terus datanglah itu. Yang Pak Ucup tumben datang sendiri. Iya Ji, udah cair semuanya. Lu alhamdulillah udah cair gitu. Bener banget ya RDAY ilmunya, terus ijab-ijabnya juga manjur bilang gitu. Terus kenapa nggak diajak klien? Itu susah Ji, saya udah keliling gitu. Teman-teman mau balik ke RDAY enggak, capek gitu, habis jalan-jalan gitu, karena banyak duit ya. Terus teman-teman pada mau ke RDAY enggak salamin aja deh sama anak yatim gitu, karena mereka jadi pada lupa, udah cair semuanya. Terus suatu hari saya bilang ya udah, alhamdulillah udah cair gitu mereka gitu. Saya pikir mereka udah datang ke sini buat sedekah lagi, ternyata mereka udah lupa. Suatu hari saya ketemu lagi di sini, ada salah satu orang yang bukan bapaknya kemarin ya, yang namanya bapak tadi, tapi bapak-bapak saya tahu banget orangnya putih agak tinggi. BKW itu dulunya security kalau nggak salah. Terus saya bilang, Pak tumben lagi udah datang lama banget gak datang ke RDAY. Iya Ji, dulu kan saya dapat tuh 4 miliar. Terus sekarang saya nyungsep Ji, kenapa? Saya ketipu Investasi bodong. Investasi bodong gitu. Jadi saya datang ke sini, saya bilang, ya Allah saya bilang itu ketika orang-orang pergi nggak datang karena terkabul, dan datang lagi ke kandang keadaan nyungsep, kasihan banget gitu. Jadi usahain buat kita semua di sini usahain nih kalau udah terkabul, karena saya yakin semua sahabat-sahabat ini pasti terkabul beberapa ini juga ya. Dan jangan lupa ya, maksudnya jangan lupa masih berhubungan. Kasihan anak-anak yatim ketika kita bilang hajat terkabul, anak yatim sampai ini kenceng ini, amin, kata ustadznya ya kenceng, yang serius, amin. Dan ketika kita udah terkabul kita lupa. Usahain kita paling enggak ingat datang ke sini sowan lah atau sehelo atau apa. Nah ya Bapak Ibu, jadi gini, tadi dari hasil cerita tadi tentang testimoni, udah kabul kabur, datang lagi ke sini. Loh Pak, kok ke sini lagi? Perasaan udah lama. Iya nih saya lagi ketipu nyungsep ya kan. Itu kata Pak Haji apa? Yes, alhamdulillah ya kan. Jadi sebisa mungkin nih Bapak Ibu, tadi datang jam berapa? Jam 7 lewat ya. Ada yang dari pagi, bahkan ada yang nggak pulang ya kan. Ini duduk ngampar begini berjam-jam padahal pegel, tapi kok enjoy aja ya kan. Berharap apa? Datang ke sini ikut pencerahan, ikut konsultasi cukup sekali 2 kali, nggak usah sering-sering. Tapi yang lebih penting adalah datang ke situ. Ya, ngapain?
ucap syukur, Iya. kobul lagi, Iya. ya. Nggak usah banyak minta, tapi banyak bersyukur. Dia juga pengen Biar ketemu gue waras. lagi. Hah? Dia juga pengen ketemu gue. Jangan yang ini jangan yang ini lagi. Yang ini mah udah ketemu sekali, foto sekali, minta tanda tangan sekali. Oh iya, lain lagi ya. Sama apalah ngasih hadiah kepada dia sekali udah cukup sekali aja. Ini penonton yang lain datang ke sini gantian. Apa? Rotasi gitu. Iya. Kalau ibu bapak datang lagi, bapak nggak kobul apa gimana? Tapi ada juga saya mah ngecas doang, Mas Regi. Iya, ada Cuman kayak pengen gitu. dapetin energi positif, aura ketawa ke TV di dalam aula tuh beda, ya kan? Gitu. Datang Iya. lagi bukan tentang hajat, bukan lagi muka berak, tapi lebih ke ngecas, ngecas. Ngecas aja. Gitu. Jadi bagi bapak ibu yang jauh, ongkosnya mahal. Nggak mungkin sebulan sekali, oke lah 2 bulan sekali, cincailah. Mentok 3 bulan sekali. Yang dekat-dekat paksain seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jangan sampai nggak sama sekali. Ujung-ujungnya nyungsep. Mas Regi, sebetulnya kejadian ini juga dialami sama Mbak Nadia sama saya ketika kita sudah terkobul. Enak, kobul, enak, lupa. RDA-nya jauh, macet. Apa ya? Pokoknya kita ketika uang banyak, kita makan di mana, liburan kemana-mana itu lupa semuanya. Iya. Tiap hari Pak Haji pasti balik lagi lo, nyungsep lagi lo. Datang deh. Iya, datang deh. Alhamdulillah sekarang kita waras. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini sebelum kita mau menuju ke jam 12 untuk zuhur, Ya. kita kasih kesempatan buat yang mau bertanya, ya. Bagi Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau bertanya? Enggak ada yang nanya, kayak udah pintar semua ini. Alhamdulillah, yes. Ya. Tadi, Ada ibu nanya? Tadi Bapak itu mau nanya ya tadi ya, Pak. Ya, yang Pak, tadi silakan, apa? Pak. Bukan yang tadi Bapak pertama nih, ya kan? Berdiri Pak, sebutin. Yang tadi Bapak mau tanya tentang gundah itu apa sih Mbak? Gitu. Oh Bapak ini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim dari Pandeglang. Mau nanya, saya kurang paham tentang masalah gundah itu. Maksudnya apa itu? Gundah. Gundah. Itu. Iya. Ya, Bapak, kita ini kan ada berbagai macam ya. Bapak, kalau gundah itu bahasa Indonesia ya. Kira-kira kalau ada yang tahu gundah di bahasanya kita tuh apa ya? Gelisah. Kita tuh mikirnya tuh kan kalau ini mikir tuh di awal Pak biasanya. Habis mikir, habis itu efeknya adalah, aduh, gimana ya? Nah itu gundah gelisah itu sama. Mirip-mirip ya. Iya, Sama-sama. mirip-mirip was-was, khawatir. Nah, itu bahasa Indonesianya. Jadi ini hanya penjabaran ketika Bapak mendapatkan hal yang berpikir, kalau sudah berpikir kira-kira efeknya apa? Efeknya tuh yang kemudian kalau berpikir bisa jadi ke situ tadi khawatir, gundah, gelisah. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Iya. Karena yang tadi saya bilang, yang kita tadi sudah meditasi di awal, di pagi-pagi tadi, bahwa kita ini harus mengosongkan dulu supaya atau pasti ini bisa jadi kita hindari ketika harus dikosongkan, negatifnya dikosongkan dulu. Jadi gundah gelisah tuh, gundah itu kayak mikir kira-kira aduh khawatir nih gimana ya, itu kayak gitu. Jadi kayak efeknya dari mikir. Iya, iya. Cukup jelas Ya, Pak? cukup. Iya, Ya, terima kasih makasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Sarima dari Kampung Wargembong. Pak Bu Nadia, saya mau nanya. Saya kan ada najar suami saya. Dulu tuh ya saya lagi belum ada masalah tuh, saya pengen najar ke berangkat haji, pengen umroh saya sama suami. Tuh, pas kemungkinan saya istilahnya nggak diridoin sama Allah kali, uang saya kena ketipu sama waktu. Tunggu. Ini nggak boleh ya. Ini udah mikirnya yang tidak terfikir sama kita dan Iya. belum tentu seperti itu. Apa tadi Bu? Iya, saya kan, Mungkin ini adalah nggak diridoin Allah mungkin. Nah itu nggak boleh ya Bu ya. Iya. Ya, Iya, negative saya thinking. Ini contohnya dari negative thinking. Berpikir yang mungkin belum tentu terjadi atau Allah belum tentu pikirannya ke situ.
Ya, jangan Ibu, nggak boleh ya. Ya saya mau bertanya nih, saya kan punya ada aset, kan saya lihat di YouTube Pak Haji katanya kalau orang nggak jual rumah, misalkan rumahnya apa suratnya bisa kasih Pak Haji, rumahnya kan bisa ditempatin. Ya, Maksudnya gimana tuh Bu? itu yang di YouTube Pak Haji. Ya saya kan punya aset nih atas nama saya sama suami saya, punya aset tambak saya. Tuh. Jadi saya pengen ajarin sini kalau Pak Haji mau nerima itu aset saya. Oh, gitu. di sini nggak terima jual beli aset Bu. Enggak, ya maaf ini Pak Haji. Iya, Maaf, enggak. maaf. Di sini enggak ada hal seperti Iya, itu. iya. Jadi Ibu berdoa banyak. Kalau mau menjual asetnya, jangan ada pikirannya itu untuk apa. Iya. Jual aset untuk bayar hutang, nggak boleh. Karena itu belum ketentuan hutang kita dibayar oleh aset itu. Allah yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Amin. Ya. Iya. Kalau mau jual aset rumah, jual rumah, selesai. Titik. Jangan pakai di belakangnya jual rumah untuk sekolah anak. Jangan. Karena kalau sekolah anak bisa jadi Allah itu menciptakan kita rezekinya bukan dari situ, tapi dari yang lain. Ketika kita sudah ngeplot, dia nggak bakalan bisa terjual karena Ya itu kan? sudah jadi Tuhan kecil. Itu Ya. Iya, iya, makasih dah Iya, saya kalau iya Ibu. Assalamualaikum. Maaf ya. Waalaikumsalam. Ya, untuk teman-teman YouTube dan lain-lain. Ya, kemarin juga saya dapatkan ada pertanyaan, Mbak, di bank itu bisa beli rumah saya. Jadi bank itu bukan beli rumah, tapi ketika kita pinjam pakai agunannya rumah, dia kalau tidak bisa membayar baru rumahnya dilelang. Bukan berarti kita bisa menjual ke bank untuk bank jualin. Jadi bank itu bukan broker. Sama halnya dengan Pak Haji di sini RDAY bukan broker. Ya, RDAY ini bukan broker. Jadi kalau memang ada jual aset, teman-teman semua yang di media sosial dan juga yang ada di sini, kalau mau jual aset ya jual aset diijabkan ke sini. Tapi embel-embelnya tidak boleh disebut. Jual aset titik. Karena bisa jadi tujuan Bapak jual aset atau Ibu jual aset ke depannya itu bisa jadi yang mau lunasin hutang itu Allah nggak dari situ. Yang mau nyekolahin anak, nikahin anak nggak dari situ. Jadi makanya kenapa jadi lemot ketika kita sudah ngeplot Allah langsung tutup. Kenapa ditutup? Karena Allah pengen tahu kita ini yakinnya ke Allah bukan ke asetnya. Gitu ya Bapak Ibu pengertiannya ya? Ya? Oke, ada lagi? Sudah tidak ada, mungkin langsung gini, bengong aja nih, apa yang dia omongin? Iya, apa yang dia omongin? Boleh Pak? Yang mikir ya. Mikir. Anak sekolah kan wajib mikir, jadi seperti apa? Oh gini Pak, nah Mbak di sini ada mikir. Kalau anak sekolah itu kan wajib mikir, beda mikir Pak. Anak sekolah mikir belajar Pak. Kalau kita mikirnya mikir kehidupan dunia. Jadi anak sekolah itu mikir, dia itu maksudnya berpikir, kita dikasih pikiran, kita dikasih aset otak sama Allah untuk berpikir bagaimana caranya kira-kira kalau ini bisa terbang, ini bisa, itu kan ilmiah ya. Nah, kalau Bapak disandingkan sama kita, berpikirnya kita di sini yang ada di 18 ilmu kandang, itu seperti apa Mbak modelnya? Bapak mikir dunia. Jadi dunianya Bapak itu kan pasti ada urusan ya. Kita punya anugerah. Terus Bapak pikir, gimana caranya? Itu mikir ya Pak. Terus piye aku kudune. Nah itu mikir ya. Kayak mana aku modelnya? Kalau begini caranya. Itu mikir lagi Pak. Terus kok dia bisa aku enggak? Nah itu mikir lagi Pak. Itu nggak boleh. Karena sejatinya kita ini dikasih urusan dunia, mikirnya itu bukan untuk bagaimana caranya. Tapi mikirnya itu sebenarnya yang harus kita kerjain adalah, oke, kalau aku sudah dapat anugerah ini, seperti apa aku harus bisa melakukan untuk Allah. Makanya Pak Haji selalu bilang, bikin takjub Allah. Apa yang dibikin takjub Allah? Kita mikir, apa ya? Oh kira-kira aku sholatnya udah bener belum ya? Allah kan takjub kalau kita sholatnya belum Allahu Akbar kita udah siap. Biasanya kan ntar dulu tanggung. Ya, komat baru gitu ya Pak. Terus biasanya apa lagi?
banyak amat nih qobliyah ba'diyah, males banget nih, capek, belum lagi tobat yang kita harus 58. Aduh, gimana nih, dengkul udah capek banget rasanya. Kan modelnya macam-macam ya Pak ya, kita kan juga nggak mesti harus bisa sholat begini-gini. Kalau emang udah nggak mampu ya kita bisa duduk, bisa tidur, bisa disolatin juga bisa, mati dong. Metong dong. Kira-kira bisa diterima Pak maksudnya? Iya. Ada lagi sebelum kita menuju ke jam 12, ini masih ada 15 menit lagi, boleh Pak? Terima kasih Mbak Nadia. Izin tanya, untuk menghilangkan rasa gundah dan gelisah. Iya. Walaupun sama Pak Haji sudah disuruh sholat taubat, Iya. tapi kita sebagai manusia biasa, karena kita banyak masalah, kadang rasa gundah dan gelisah itu masih tetap ada. Minta Iya. contoh dari Mbak Nadia yang kira-kira efektif. Oke. Itu Mbak Nadia. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangani gundah dan gelisah saya ada caranya. Jadi ketika saya tidak mengerti apa-apa, pastinya saya gelisah. Kan saya nggak tahu ya, kira-kira kalau kita punya ada informasi baru kita nggak gelisah. Ini kok orang antri, ngapain aja sih dokternya? Kita nggak tahu informasi, jadi gelisah ya. Itu contoh yang paling gampang. Gimana caranya? Pertama, kalau saya Pak, saya itu tadi tidak melihat berita-berita negatif. Scroll YouTube, scroll TikTok, yang negatif saya skip. Karena kalau saya melihat itu, negatifnya tuh masuk ke dalam jiwa saya akhirnya itu bisa ngelebur. Ketika saya punya masalah, saya akhirnya bisa compare itu apa? Membandingkan urusan orang lain sama urusan saya, sehingga saya tidak lagi melihat berita apapun. Itu satu. Yang kedua, karena saya perempuan ya Pak, saya tidak lagi melihat yang namanya HP suami saya. Saya tidak bakal lagi melihat dia itu ngeteks WA sama siapa. Dan saya berusaha untuk tidak peduli. Dia mau ngeteks sama siapa, saya nggak peduli. Bodoh amat, betul. Yang berikutnya, saya tidak lagi melihat dompet suami saya. Saya nggak peduli tuh. Dompet suami saya ada isinya apa enggak, dia ATM-nya pakai buat apa, saya nggak peduli. Karena ketika saya itu melihat, gundah gelisah saya timbul. Ketika saya tahu ada berita negatif, gundah gelisah saya timbul. Ketika saya tahu HP suami saya itu ngomong sama siapa, gundah gelisah saya timbul. Jadi Bapak, coba kita introspeksi dulu. Apa yang kira-kira Bapak terganggu? Misalnya di circle-nya Bapak. Bapak punya temen yang tidak bisa diajak ngobrol negatif positif. Kamu ngapain? Udahlah gini aja. Itu jadi kita bikin gundah gelisah. Oh, boleh. Bukit Bapak tadi gundah ya. Dan biasanya kalau saya itu setelah datang ke RDAY itu maghrib sama isya itu masih di RDAY dan nggak ada salat taubat. Jadi biasanya kalau ada permasalahannya gitu, misalnya Papa, mama saya sakit, misalnya istri saya bilang kalau mertua saya sakit. Terus itu langsung gelisahkan gundah, wah sakit apa nih ya? Jangan-jangan dia, maaf ya, umurnya sependek. Terus saya berusaha untuk menambal semua kegelisahan itu dengan cara misalnya baca langsung alhamdulillah. Kadang saya kan nggak bisa sholat tobat, terus yakin umi saya baik-baik aja, pasti saya yakinin bahwa umi saya sama mertua saya sudah sembuh dan nggak ada masalah apa-apa dan tidak berat. Misalnya juga anak saya belum pulang, Papa si naik gunung, kok belum pulang-pulang, ini udah jam 11 malam. Saya bilang itu kan bikin saya khawatir kan, WA gitu, udah khawatir, udah bikin saya gundah. Nah saya bikin lagi, kalau saya kepikir, ya Allah jangan-jangan anak saya ada masalah di gunung atau kendaraannya atau dia terpleset, takutnya gundah itu jadi pikirannya jadi negatif dan berkembang, bikin saya down dan saya bete sehari itu juga mikirin kenapa anak itu nggak izin dulu dan nggak mau pulang, dia ketika maghrib itu harusnya udah turun gitu kan.
Tapi saya tambah dengan keyakinan saya pasti si A baik-baik aja, pasti si A nggak ada masalah apa-apa, pasti si A pulang keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun dan dia aman, pasti Allah melindungi anak saya. Saya ucapin itu berkali-kali, pasti dan kita yakinin, kita afirmasi ketika sesuatu yang negatif kita berubah jadi yang positif dan kita ucapkan berulang-ulang sehingga kita bikin tambah percaya diri dan yakin bahwa keadaan kita baik-baik aja. Seperti tadi ternyata kenapa pulang terlambat itu Pak, motor A kempes. Terus kenapa itu teman A tadi mampir dulu ke rumah saudaranya, jadi makan dulu atau apa, ternyata yang seperti kita takutin itu nggak kejadian dan karena kita yakin bahwa kita nggak bisa taubat, tapi kita bisa cari cara lebih positif lagi dan pasti yakinin di dalam diri kita bahwa itu nggak terjadi, gitu Pak. Tapi mungkin ini ya konteksnya, mungkin kalau Bapak apa yang bikin gelisah? Hutang ditagih. Nah, hutang ditagih. Kalau kita bicara hutang ditagih, gimana cara biar nggak gelisah? Jangan, kalau saya kan ratu utang ya Pak. Jadi, udah online lagi ya. Nanti aku ceritain. Jadi, ketika kita hutang itu pasti ada kegelisahan. Tapi kenapa gelisah? Ternyata setelah saya pelajari, kegelisahan itu karena kita nggak tahu Pak. Bapak hutangnya ke orang atau ke bank atau ke fintech itu yang pinjol ya, itu beda-beda, itu modelnya beda-beda, sehingga ketika Bapak nggak tahu, Bapak jadi gelisah. Nggak taunya tuh apa? Kalau di bank apa yang terjadi ketika kita nggak bayar, itu kan ada klausalnya, ada di dalam surat kontrak. Kalau kita ke orang, kita udah ngomong apa sama orangnya, itu mungkin kalau ya, makanya saya bilang ketika ditagih hadap-hadapan, jangan pernah ada perbincangan kapan itu disebutkan. Iya, nggak apa-apa karena ini sudah terlanjur. Nanti tinggal ngomong yang tadi saya udah ajarin. Tadi nangkep ya waktu offline ya, yang saya ajarin ya. Iya, gitu ya. Nah, jadi kalau hutang piutang, kalau saya kasih masukan, sebaiknya Bapak Ibu harus lebih paham. Ini harus ada kepemahaman, karena memang ketika kita nggak paham, akan timbul selalu berpikir. Jadi kita memang harus paham. Di mana pahamnya? Kalau ke bank tuh gimana? Cari, kita punya klausal kontrak itu kita bisa baca di situ. Oke, kalau ke fintech gimana? Itu banyak. Bisa nanti tanya sama saya. Terus kalau misalnya ke orang per orang gimana? Jadi kita menanggulangi orang itu gimana? Banyak kearifan lokal juga yang bisa bantu untuk Bapak mensugestikan biar nanti semesta itu menangkapnya tidak ada. Tidak datang, tidak ada, selesai segera. Itu banyak. Makanya yang kita tadi lakukan tadi pagi meditasi itu adalah salah satu untuk Bapak bisa mengendalikan kita punya alam bawah sadar sehingga semestanya mengikuti. Sehingga Allah tuh mengikuti. Kan Allah tuh sudah kasih kayak ini ya, bumi ini kan dikendalikan sama Allah kan semuanya. Nah sebenarnya tuh kita menangkapnya tuh bisa kita kendalikan juga. Ketika dia sudah memberikan sesuatu, nah kita nangkapnya tuh mau yang buruk apa mau yang negatif, mau yang positif, itu tergantung dari kitanya. Makanya tadi saya bilang sama Bapak Ibu semua waktu kita meditasi tadi, ada kalimat-kalimatnya kan. Kalau negatif itu dihilangkan, kosongkan yang negatif, masukin yang positif seperti tadi Pak Haji Marco udah jelaskan. Kita harus berpikir yang positif gimana, meyakini, gimana cara ngeyakininnya. Memang kita agak sulit ngeyakinin tuh gimana, harus dilatih. Ngeyakinin tuh nggak bisa saya sebagai orang yang udah lulus, tapi saya masih tetap ada aja. Setiap hari kita punya persoalan kan, bumi berputar Pak. Kalau nggak mau punya persoalan anugerah itu ya mati. Ya kita bumi berputar. Sekarang saya bisa nanggulangi dengan ketawa begini, dengan santai begini karena udah tahu ilmunya.
Makanya kita harus terus belajar. Ilmunya di mana? Terus belajar. Saya mempelajari, oh kalau yang modelnya fintech A gimana, kalau yang ilegal gimana, kalau yang legal gimana, kalau yang pay later gimana, berbeda-beda semuanya. Gitu ya Pak. Bapak baru datang di sini ya? Oh iya, boleh. Mungkin karena Gunda Gelisah ini juga berhubungan dengan putus cinta kadang juga kan ya Mbak Nadia. Ini menurut pengalamanku juga pas datang ke sini kan aku juga gundah gelisah kan Mbak Nat tadi bilang itu kan atas ketidaktahuan kita, kayak hutang kita mau bayarnya gimana, gundah gelisah. Kalau kita jodoh ntar nikahnya kapan, itu nggak tahu kapan. Nah terus Pak Haji cuman kasih analogi seperti ini, kan Pak Haji biasa ada mug gede gitu kan. Mbak Kasma ini lihat di gelas saya, kan dulu kita nggak ada privat gitu ya. Datang langsung ketemu Pak Haji 2014. Lihat gelas saya obok-obok airnya, terus saya cemplungin berlian, airnya saya obok-obok, berliannya bakal kelihatan nggak? Terus saya bilang enggak Pak Haji, coba kita biarin airnya tenang, terus saya cemplungin berliannya kelihatan nggak? Kelihatan Pak Haji. Nah seperti itu juga hajat dan hati kita. Kalau hati kita gundah, gelisah, diobok-obok, hajat kita itu nggak kelihatan. Oh benar, tepuk tangan dong ya. Ini pelajaran juga buat saya nih. Ya betul Mbak Kasma. Lanjut. Itu Pak Haji gituin saya langsung nangis. Sekarang gini, yang bikin hati Mbak Kasma gundah gelisah itu apa? Iya, saya nggak tahu nih kenapa saya setiap pacaran putus gitu kan, setiap mau niat nikah putus, itu bikin saya gundah gelisah. Ya udah sekarang saya datang ke sini, Pak Haji kasih saya ke Mbak Kasma kan kerja setiap malam minggu datang ke sini tahajud, beberapa kali tahajud, berpapasan sama Pak Haji. Karena kan kalau ke sini kita pertama doang kita konsultasi sama Pak Haji. Ya habis itu terusnya enggak. Habis itu kita happy sama anak yatim. Sama anak yatim. Saya juga dulu gitu sekali aja, habis itu udah ke anak yatim terus. Iya, gitu. ke anak yatim Pak Haji udah saranin setiap malam minggu datang ke RDAY tahajud sama anak yatim, ijab sama anak yatim. Datang beberapa kali Pak Haji manggil saya, Mbak Kasma gimana? Alhamdulillah Pak Haji udah semenjak ketemu Pak Haji itu alhamdulillah hati saya udah tenang. Kenapa kok bisa tenang? Kan Pak Haji habis konsul itu langsung suruh ke anak yatim ijab. Begitu Pak Haji bilang, coba lihat anak yatim, bapaknya nggak ada, dia gundah nggak, dia gelisah nggak, dia mikir nggak, tapi dia happy aja. Itulah kita balikin lagi pikiran kita tuh seperti anak-anak, happy aja. Nggak usah gundah gelisah. Kita punya bapak, kita masih sedih. Padahal anak yatim nggak punya bapak, dia nggak sedih gitu. Jadi bercermin dari anak-anak yatim juga. Jadi gundah gelisahnya saya hilangkan seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mengadopsi yang mana aja ya, bebas. Yang mana aja yang cocok, kira-kira mungkin cocok sama Pak Marco dengan caranya Pak Marco, mungkin dengan saya dikombinasi, atau juga dengan Mbak Kasma dikombinasi, dan juga yang lainnya nanti kalau memang ada testimoni berikutnya. Ini kebetulan kita sudah jam 12. Oh iya, ada apa Pak? Gimana Pak? Iya, ini mau udah jam 12, saya mau tutup. Iya, udah Pak, ini udah mau jam 12, ini sudah jam 12 maksudnya. Kita mau menuju untuk sholat zuhur. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih penonton-penonton YouTube, penonton-penonton yang ada di Facebook, Instagram, dan TikTok. Kita sudah lakukan semua pelajaran ini dari jam 7.30 kurang lebih ya, sampai dengan jam 12 isinya daging semuanya. Memang tidak di live kan, mungkin penonton-penonton yang ada di media sosial bisa kalian datang ke RDAY. Di hari Sabtu kita selalu ada offline session, di mana nanti ada juga kita sampaikan meditasi dan lain-lain ya. Kita tutup, terima kasih Bapak Ibu, saya Pak Marco dan juga Kiai, Mbak Vita, juga Mbak Kasma mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.